Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mitra keling sekalian dari Sabang sampai Merauke plus Dili Timur Leste. Semoga semuanya sehat-sehat ya, baik-baik kabarnya. Kembali lagi di acara kita yaitu FB Webinar Live setiap hari Rabu. Tepuk tangannya mana teman-teman? Kelihatannya saya sendiri mungkin di kamera, tapi di belakang saya, bukan di belakang, di depan saya ini selain ada kamera itu ada orang rame banget. Ada Mbak Dia. Halo Mbak Dia. Ada Mbak Tina juga. Hai. Ada Feni, pakai F apa pakai P? Oh, pakai V, bukan Penny ya. Oke, ada Mbak Isti. Hai, apa kabar? Nanti ke sini ya. Nanti ke sini ya. Terus kemudian ada Nino juga. Apa kabar Nino? Tepuk tangan dong. Ini director kita nih. Cuma mohon maaf nggak bisa saya tampilin di sini gara-gara apa? Pada nggak mau. Nggak ada yang mau nggak tampil di sini? Nggak ada yang mau ya? Aduh, payah banget. Padahal sebenarnya mungkin dari Sabang sampai Merauke itu pengen kenal sama kalian semua. Cuma nggak mau pada datang. Dan yang terakhir ada Ismail. Tepuk tangan dong. Yang bertangan dingin di balik ini semua. Nah, saya sudah perkenalkan kru kita semuanya. Hari ini mungkin buat yang belum sempat ngeliat, tahu-taunya udah join aja. Kita akan bahas tentang apa? Kita akan bahas tentang salah satu one of my favorite ya. Ini topik yang paling sering juga saya bicarakan ke teman-teman kalau saya pergi ke daerah-daerah dan lain sebagainya. Itu tentang kulit, tentang merawat wajah, tentang rangkaian-rangkaian perawatan wajah. Jadi buat yang masih punya wajah, jangan kemana-mana. Kita tetap ada di sini di stasiun kesayangan kita nih saat ini. Jangan bisa dikerjakan juga sambil masak mungkin ya, karena ini lagi siang ya. Yang jangan dikerjain atau ngedengerin FB Live ini sambil sholat, itu jangan. Nah, jadi kalau mau sambil masak, mau sambil kerja mungkin, atau mau sambil duduk santai dan lain sebagainya itu bisa. Nah, jadi yang mau kita lakukan ini adalah sebenarnya buat menambah wawasan aja dan kita memperkenalkan beberapa produk dari Keling yang super lengkap. Lengkap banget ya. Benar nggak? Lengkap banget nggak Mbak Dia? Ada semuanya ya, produk-produknya nanti kita akan tunjukkan juga, kita demoin juga nggak? Boleh lah ya, bisa ya, jangan. Kita tunjukin seperti apa produknya. Oke, kita akan tunjukin seperti apa produknya, bagaimana cara mengaplikasikannya, dan saya nggak sendiri tampil hari ini, akan ada seorang beauty advisor. Nah, beauty advisor adalah penasehat kecantikan, yang pasti cantik dong. Nah, yang akan nemeni saya nanti di sini. Oke, kita langsung sapa-sapa dulu. Yang ada di Sumatera, apa kabarnya? Mungkin bisa kasih atau acungkan jempolnya di komen ya. Lalu kemudian yang dari Jawa, apa kabarnya? Acungkan komennya ya. Terus kemudian acungkan jarinya di komen maksud saya. Nah, lalu kemudian di Kalimantan, gimana kabarnya? Udah lama nggak ke Kalimantan ya? Coba acungkan jempolnya atau telunjuknya di komen. Jangan acungkan yang lain. Lalu kemudian Sulawesi, Maluku, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Timor Leste, terus kemudian Sulawesi sudah tadi ya, Sulawesi, dan tidak lupa Maluku dan juga Papua. Semuanya acungkan tangannya ya. Alright, nah sekarang kita akan langsung masuk ke topiknya ya, nggak berlama-lama lagi. Nah, topik yang kita mau bahas hari ini itu adalah pahami yang terbaik untuk kulitmu. Karena apa? Setiap kulit punya jenis yang berbeda. Setiap kulit unik gitu ya, nggak bisa semua. Walaupun kita sama, rambutnya mungkin sama hitam, tapi jenis kulit bisa berbeda-beda. Tergantung dari banyak faktor ya. Ada dari keturunan dan lain sebagainya. Nah, untuk bisa mendapatkan kulit yang bersih, sehat, ideal, cantik gitu ya. Cantik itu memang relatif. Tetapi sehat itu absolut. Nah, jadi kalau ingin kulitnya cantik, syarat pertama adalah sehat dulu. Setuju ya? Setuju pasti. Kalau kulitnya nggak sehat, nggak bisa dibilang cantik juga. Cantik tapi kok saya ngelihatnya agak nggak enak ya, kusam ya. Dia tampan sih, tapi kok kulitnya beruntusan ya. Dia tampan sih, tapi kulitnya kok kayak overglowing ya, tahu overglowing, kulitnya berminyak sekali. Kalau disinarin tuh mantul kemana-mana dan lain sebagainya. Nah, jadi sebenarnya yang paling penting itu adalah sehat dulu. Ya, orang mungkin secara estetik nggak terlalu sempurna wajahnya, tetapi kalau kulitnya sehat,
akan terpancar keindahan, akan terpancar kecantikan dan ketampanannya. Nah, semuanya pasti setuju soal itu. Jadi, sebelum cantik, sehat dulu kulitnya, baru kemudian akan mendapatkan perhatian yang baik dan bagus dan meningkatkan kepercayaan diri kita juga. Setuju semua soal itu ya. Nah, hari ini kita akan kenali dulu tentang kulit kita. Ya, kalau kemarin-kemarin saya bahas tentang ya fenomena, tentang bagaimana cara mencerahkan kulit dan lain sebagainya. Ini adalah cara merawat kulit step by step dengan cara yang lebih lebih gampang dan lebih mudah dipahami. Kalau kemarin kita nggak bahas jenis kulit, hari ini kita akan bahas jenis kulit. Yuk kita lihat ke layar sebentar. Alright, pertama saya akan bicara soal struktur kulit dulu. Nah, bicara soal struktur kulit ini terdiri dari beberapa lapisan. Ada lapisan epidermis, ada lapisan dermis, ada lapisan hipodermis. Nah, lapisan epidermis ini adalah kulit yang tampilannya paling luar. Dan ini selalu bertumbuh. Kalau kita lihat nih, ada beberapa lapisan. Ya, ada yang disebut ini sebagai kawasan kutikel kalau dalam bahasa Indonesianya. Tapi kalau dalam bahasa Latinnya itu kayak stratum corneum, stratum germinativum, lucidum, dan lain sebagainya. Basale, dan lain sebagainya. Nah ya, ini lapisan dasarnya dan lain sebagainya. Dan ini terus bertumbuh. Sesering apa dok bertumbuhnya? Bertumbuhnya itu setiap hari. Setiap hari kita pasti akan bertumbuh kulitnya. Nah jadi lapisan terluar ini, lapisan kutikel atau yang kita sebut sebagai lapisan tanduk gitu ya, yang ada pada kulit biasanya lebih tebal tuh di daerah tangan, di daerah telapak tangan, daerah telapak kaki, itu lebih tebal lapisan kutikel ini. Nah lapisan yang terluar ini dia akan terus bertumbuh pada saat dia sudah cukup tebal. Kalau jarang dibersihkan, maka dia penebalannya akan cukup tebal dan akan membuat kulit kita nampak sangat kusam. Jadi yang membuat kulit kusam ini karena lapisan kutikel epidermis ini terlalu tebal sebenarnya kalau bicara itu ya. Nah lalu turun lagi ke bawah, ini ada lapisan-lapisan penghasil pigmen atau penghasil warna kulit dalam tubuh kita. Ya jadi pigmen melanosit yang bertanggung jawab terhadap warna kulit kita tuh adanya di sini. Nah, mereka ini bisa terangsang atau keluar itu kalau dia terpampang sinar matahari atau terpancar sinar matahari. Tetapi ada juga di ras kulit tertentu, misalnya orang dengan tipe kulit yang skin type-nya itu menurut Fitzpatrick itu yang tipe 4 misalnya, itu sangat gelap kulitnya. Ya, biasanya orang-orang dari Afrika, ya kulitnya sangat hitam. Nah, itu biasanya di lapisan ini dia pigmennya lebih banyak, melanositnya lebih dominan dibandingkan yang tipe 3, 2, atau 1. Nah, jadi lapisan pigmen ini bisa yang dirangsang oleh UV, bisa juga tidak dirangsang oleh UV. Dan ini menentukan tingkat kecerahan warna kulit kita. Nah, jadi kalau flek asalnya dari mana dok? Nah, flek juga asalnya dari sini. Karena apa? Karena terpampar UV terlalu lama, terlalu sering, terlalu kuat, akhirnya timbul tumpukan pigmen di sini yang terlihat dari luar. Nah, jadi tumpukan pigmen itu bisa berada di sini, kadang bisa juga berada di sini, kadang bisa berada di sini atau di sini. Nah, makin dia di atas, kita makin gampang bisa ngikisnya. Itu sekilas tentang flek ya. Nah, lalu kemudian masuk ke lapisan dermis. Di lapisan dermis ini ada apa sih? Ada saraf, ada pembuluh darah dan lain sebagainya. Ya, lalu di paling bawahnya lagi itu adalah hipodermis. Hipodermis ini, nah ini ada kelenjar keringat dan lain sebagainya. Berapa dalam sih kulit kita? Rata-rata sih paling tipis itu 0,1 mm. Paling tebal itu 1 mm, lebih kurang seperti itu. Oke, selanjutnya kita harus pahami jenis kulit. Kenapa? Kalau ingin kulit kita sehat, maka kita harus pahami dulu. Nah, sama kayak kita ingin menyelesaikan suatu masalah, kita harus paham dulu masalahnya apa sih, gitu kan? Nah, kita harus lihat jenis kulit kita apa. Nah, kalau kita lihat yang paling kiri, ada yang tahu ini jenis kulit apa? Tik, tahu Tik? Ini jenis kulit apa? Yang paling kiri. Fen, apa Fen? Ayo, kira-kira dia lagi ngapain tuh? Banyak flek ya di wajahnya ya, ada freckles juga dan lain sebagainya. Tapi kayaknya nih sensitif nih, kering banget kulitnya. Nah, ini adalah jenis kulit yang sangat kering nih paling kiri. Lalu yang kedua dari kiri, no, lu tahu no? Ini jenis kulit apa kira-kira? Berminyak. Berminyak banget nih, yes.
sangat berminyak. Ini biasanya teman akrabnya adalah kertas minyak nih. Ini sangat berminyak. Nah, jenis kulit kering dan berminyak ini adalah dua jenis kulit yang sangat berbeda dan produknya nggak mungkin bisa sama. Orang yang kulitnya kering nggak bisa pakai produk yang sama dengan orang yang jenis kulitnya berminyak untuk pembersihan wajahnya. Tapi kalau untuk produk yang lain, misalnya untuk pelembabnya kah misalnya ya, atau untuk vitamin atau untuk serumnya, itu bisa, barengan itu bisa. Tapi kalau untuk jenis pembersih wajahnya lebih baik bedakan antara yang khusus untuk kulit berminyak atau untuk kulit kering. Nah, kalau yang untuk kulit kering ini, nah pertama kita bicara yang berminyak dulu. Ya, atau yang lompat yang ke sebelahnya dulu deh. Yang ini perbedaan antara kulit bermasalah dan kulit apa nih yang bagus nih? Kulit normal, kulit bagus, kulit bersih, dan lain sebagainya. Nah, di usia kita, saat kita lahir, sampai kita usia kira-kira menjelang ABG, kulit kita tuh seperti ini. Nggak perlu cuci muka sering-sering, nggak perlu ngejaga, nggak perlu ngasih vitamin. Kulit kita pasti bawaannya akan bagus saja. Ya atau enggak? Jawabannya adalah ya. Ya, pasti. Karena apa? Karena kulit masih bagus, kekencangannya masih baik, gitu ya, belum kena kosmetik dan lain sebagainya. Tetapi begitu masuk usia ABG, apa yang terjadi? Kulit kita akan terlihat seperti ini. Ada yang tahu apa itu? Berminyak. Masuk usia ABG, karena perubahan faktor hormonal itu membuat kulit kita jadi lebih berminyak. Ya, kulit kita berminyak, terus kemudian faktor yang paling masalah yang paling sering timbul itu adalah jerawat. Jerawat tuh ya, cekrek, dipecah-pecahin, terus kemudian jerawatnya juga banyak, biasanya menyebar. Orang bilang, oh jerawat puber, oh jerawat pacar, jerawat ini dan lain sebagainya. Jerawat terbentuk akibat adanya kotoran yang menutupi kelenjar minyak kita, dan kelenjar minyak menghasilkan banyak sekali minyak, terus kemudian ada bakteri Propionibacterium acne, jadilah jerawat di situ. Jadi pus, jadi nanah, dan itu kalau tidak ditangani dengan baik, apalagi dipecah-pecahin, akan meninggalkan bekas, menggaung ke dalam. Kadang-kadang bekas itu kebawa sampai dia dewasa, sehingga terjadi scar. Atau orang bilang bopeng, waduh muka saya bopeng-bopeng nih, bekas jerawat zaman dulu nih, apa segala macam. Karena pada saat dia sedang remaja, dia tidak tahu cara merawat kulitnya dengan baik. Tidak tahu cara mencuci wajah dengan baik. Mencuci wajah dengan menggunakan sabun mandi. Itu paling sering. Loh, emang nggak boleh dok? Kan sabun kulit wajah sama kulit badan kan sebenarnya sama aja dok. Iya, oke. Tapi kulit wajah itu lebih sensitif. Ya, kalau bicara kulit wajah berminyak, kulit badan belum tentu berminyak seberminyak kulit wajah kita. Nah, sehingga dia butuh treatment yang lebih baik gitu loh. Artinya, kita boleh kasih sabun kelas biasa ya, kelas menengah untuk badan kita. Tapi kalau untuk wajah kita nggak boleh kasih sabun yang kelas menengah. Harus ngasihnya yang kelas 1, yang first class. Harus kasih yang premium. Kenapa? Karena wajah kita dilihat orang pada saat pertama kali kita ketemu. Kecuali sekarang sedang pada pakai masker semua rata-rata. Tapi tetap aja, orang pasti akan melihat wajah kita dulu. Sehingga kita butuh sebenarnya pembersih wajah yang selevel atau 2 level lebih bagus dibandingin kulit badan kita. So, jangan pernah pakai sabun badan untuk mencuci wajah. Apalagi sabun cuci mobil pakai buat wajah. Rusak wajah lu ntar ya. Oke. Jadi, pakai sabun pencuci wajah khusus untuk wajah tergantung jenis kulitnya. Pada saat sedang ABG, artinya kita harus pakai yang memang untuk kulit berminyak. Kalau memang si anak ABG ini kulitnya berminyak. Karena ada juga anak ABG atau anak-anak yang baru puber gitu ya, kulitnya malah nggak berminyak. Biasa-biasa aja gitu loh. Nah, cuma ada kelebihan dan kekurangannya. Biasanya yang kulit berminyak akan jauh lebih awet muda. Ya, pada saat dia nanti sudah menua, dia kering kulitnya itu akan tertunda. Oke, gitulah perjalanan kulit ya. Pada saat ABG biasanya akan berminyak. Dia akan berhenti di usia berapa kira-kira? Masuk usia dewasa muda, yaitu usia 20 tahun. Pada saat dia masuk usia 20 tahun, kulitnya kembali normal nih. Tapi tergantung, kalau dia ngerawatnya benar, bagus, dia akan kembali normal dan baik. Kalau enggak, dia akan terus-terusan berminyak dan berjerawat. Ya. Nah, tergantung beban stres, beban hidupnya kan beda. Kalau sudah dewasa muda kan beban hidupnya beda. Pada saat sedang anak-anak, beban hidupnya apa? Paling cuma, aduh aku main apa ya besok? Kalau udah mulai dewasa muda, aku kuliah gimana ya besok? Skripsiku apa segala macam. Stresornya itu makin banyak, sehingga harus ditangani dengan baik juga.
Nah, pada saat usia 20-an sampai usia kira-kira 30 atau 35, kulit akan tetap bagus, normal, baik. Lama-kelamaan kulit akan kehilangan kelembapannya. Yang tadinya over kelembapan karena kulitnya berminyak, lama-lama kulitnya akan menjadi makin kering, makin kering, makin kering, dan masalah yang ditimbulkan pun jadi berbeda. Apa masalah yang ditimbulkan biasanya? Biasanya masalah yang sering ditimbulkan pada saat kulit sudah mulai mengering adalah kulit jadi lebih sensitif. Kulit pecah-pecah. Buat yang cewek-cewek biasanya, atau ibu-ibu gitu ya, atau mamah-mamah muda yang sudah mulai masuk usia 30-an, itu kulitnya biasanya foundation nggak terlalu bisa nempel. Jadi foundationnya susah nempel, harus pakai CC cream dulu. Harus pakai CC cream dulu baru foundationnya bisa nempel. Karena kelembapannya berkurang sekali, kulitnya sangat kering. Dan itu membuat lebih gampang terbentuknya jejak kaki burung di mata. Apa itu? Wrinkle, atau yang kita sebut sebagai kerut ya di daerah mata karena kita sering senyum, di daerah pertemuan alis karena kita sering mikir, di daerah dahi karena mungkin sering mengerenyit. Jadi jangan sering-sering ngerenyit ya, mendingan senyum aja. Nah, lama-kelamaan kulit akan mengering, bertambah pucat, makin sensitif sampai kita nanti tutup usia. Nah, jadi makin menua sebenarnya kulit itu akan makin terus mengering. Dan ini butuh perawatan yang baru, mungkin bisa berganti seriesnya, bukan untuk yang kulit berminyak, tetapi berganti ke kulit yang kering. Nah, jadi setelah kita paham jenis kulit, ya coba di rumah pegang, lihat, oh jenis kulit saya normal. Kalau normal mungkin masih bisa bareng dengan yang kulit berminyak ya. Nah, tapi kalau berminyak jangan coba-coba pakai yang khusus untuk kulit kering, ya jangan sampai kebalik-balik. Setelah kita pahami jenis kulit, nah ini dia. Ini adalah kulit normal, ya, mungkin menjadi kering atau berminyak. Kulit kombinasi, nah ini kulit berminyak ya, kulit kombinasi. Kulit kombinasi ini adalah kombinasi antara kulit normal dan berminyak. Dia hanya berminyak di daerah tertentu, daerah T. Saya pribadi termasuk yang kulit kombinasi. Daerah T saya, kelenjar minyaknya lebih aktif, ya. Daerah T itu daerah dahi dan daerah hidung, serta daerah dagu. Nah, itu biasanya lebih aktif minyaknya dibandingkan daerah lain. Jadi daerah pipi saya bisa kering, tapi daerah hidung itu lebih banyak minyaknya. Ya, ini ciri-cirinya kulit berminyak. Jangan lupa, kalau bisa di capture atau di foto mungkin, karena nanti biasanya suka keluar pada saat kuis. Kapan kuisnya? Ada deh. Siap-siap ya. Oke, lalu kemudian kulit kering. Nah, kulit kering itu dia ya. Kulit jadi kelihatan tipis dan mengelupas. Biasanya kadang-kadang kelihatan pembuluh darahnya di kulitnya. Di pipi itu kelihatan lebih apa ya? Lebih menonjol kulit, bukan menonjol. Seperti menerawang pembuluh darahnya ya. Kaku. Ya, kering, kelihatan garis halus, susah nempel bedak, itu ciri-ciri kulit kering. Lalu yang terakhir, karena dia kulitnya kering, lama-lama kulitnya jadi sensitif. Biasanya kulit kering lebih sensitif. Karena tipis dia, ya kurang dari 0,1 mm biasanya kulitnya. Nah, warnanya biasanya agak kemerahan dan kerap mengalami masalah sensitivitas, gitu ya. Jadi kadang-kadang tidur di bantal yang udah lama nggak dibersihin karena kotor, banyak kulit mati yang ada di situ. Bangun-bangun tiba-tiba ada totol-totol, itu biasanya kulitnya sudah sensitif tuh. Nah, yang terakhir adalah kulit bermasalah. Kulit bermasalah ini adalah karena pada saat dia ABG, pengeluaran minyaknya berlebihan, lalu dia berjerawat, terus kemudian penanganannya nggak pas, ya nggak pas, dia nggak pakai sabun yang cocok dan lain sebagainya, memencet jerawat sering, akhirnya menjadi bopeng-bopeng seperti ini. Jadi ada gaungnya, dan ini mengembalikannya cukup sulit, tidak bisa hanya dengan mencuci wajah pakai krim biasa. Biasanya kita lakukan PRP ya, gitu ya. PRP ini biasanya dilakukan seperti itu. Jadi ada satu teknologi yang membuat kulit itu dilukai supaya meregenerasi dengan baik. Jadi tidak bisa sembarangan untuk bopeng ini. Biasanya ke dokter spesialis sih harus bisa mengobatinya dan tergantung kedalamannya. Nah, jadi kalau sudah bermasalah seperti ini berkaitan dengan kepercayaan diri seseorang. Jadi ya kapan dok saya mulai bisa mencuci wajah? Sebenarnya sedini mungkin kita harus
ajarkan anak-anak kita untuk terbiasa untuk merawat wajahnya, mencuci wajahnya secara teratur. Pada saat dia sudah mulai ABG, belikan dia produk yang sesuai dengan kulitnya. Itu tanda sayang kita sama anak kita, supaya kulit wajahnya bersih, kepercayaan dirinya meningkat. Ya, oke. Nah, beda jenis kulit, beda usia, beda juga kebutuhannya. Ya, beda juga kebutuhannya. Nah, coba kita lihat di teks ini atau di PowerPoint kita. Kalau dasar usianya itu remaja 14-20 tahun, umumnya dasar masalah kulitnya apa? Ada yang tahu nggak? Masalah kulit anak-anak usia 14-20 tahun. Jerawat. Karena apa? Kulitnya berminyak, hormon. Lagi galak-galaknya tuh, usia 14-20 tahun tuh, lagi kuat-kuatnya badannya. Itu biasanya pubertas. Pastinya kulitnya lebih banyak berminyak, walaupun ada juga banyak juga remaja yang kulitnya juga bersih ya, juga kulitnya kering, maksudnya nggak berminyak. Tetapi biasanya masalahnya itu jerawat. Nah, supaya nggak timbul jerawat, maka dicuci, dibersihkan dengan rutin, gitu ya. Kalau memang ingin mau lakukan facial, lakukan dengan rutin. Mau lakukan mechanical peeling, diamond peel misalnya, itu boleh juga. Di lantai 7, di Keling, ada tuh salonnya. Itu bisa dilakukan. Ya, supaya kulitnya tuh nggak kusam, ya. Oke, jadi jerawat ini adalah masalah yang sering terjadi di usia 14-20 tahun. 21-35, biasanya kulit sudah mulai normal, tetapi kalau masa remajanya bermasalah, nah, ya nggak tahu cara membersihkan wajah yang baik dan benar, biasanya kulitnya akan jadi kusam. Dan biasanya nih usia produktif nih, 21-35, sering keluar, panas-panasan, pergi ke Labuan Bajo, pergi ke Bali, pergi kemana lagi, ke daerah-daerah pantai negara kita, pergi ke Pulau Seribu misalnya, daerah-daerah pantai, nggak pakai sunscreen. Akhirnya pulang-pulang kulitnya gosong dan bawa flek, bawa oleh-oleh berubah flek. Nah, ini dia, sering sekali seperti ini. Nah, usia 36 ke atas, biasanya yang terjadi kulit jadi lebih kering, ya. Tampilan pembuluh darahnya jadi makin terlihat, kulitnya jadi lebih pucat, dan ada masalah keriput juga karena proses penuaan, karena kadar kolagennya berkurang. Nah, jadi sebenarnya kita butuh bantuan. Bantuan apa? Bantuan sebenarnya bantuan berupa ilmu. Lalu yang kedua adalah kita juga butuh yang disebut dengan produk yang tepat guna. Jadi produknya ini kita pakai sehari-hari. Oh, kalau gitu saya ketergantungan dong, Dok. Bukan ketergantungan, karena memang kita butuh. Untuk bisa mendapatkan wajah yang bersih dan apa segala macam, semua itu butuh usaha. Ya, saya lihat nih yang di ruangan ini kan wajahnya bersih-bersih nih. Bagus-bagus. Coba turunin sedikit maskernya, lalu berdiri di sini, tunjukin ke mereka. Semua rata-rata, saya pengen tanya, semuanya rata-rata pasti cuci muka teratur nggak? Teratur kan? Pakai perawatan sabun wajah yang tepat kan? Nggak asal datang ke rumah terus kemudian langsung tidur, itu pasti bawa oleh besoknya ada jerawat kah, atau besok kulitnya tambah kusam dan lain sebagainya. Sehingga sebenarnya kita nggak bisa bilang produk untuk pembersihan wajah, produk untuk makanan wajah gitu ya, atau serum wajah dan lain sebagainya, essence itu sebagai ketergantungan. Saya nggak sebut itu sebagai ketergantungan, tetapi lebih ke kebutuhan. Karena apalagi kalau kita tinggal di perkotaan, polusinya banyak, ya kulit kita sebenarnya butuh banyak asupan yang baik supaya kulit kita tetap bersih. Nah, untuk bisa mendapatkan asupan yang baik itu kita harus makan banyak antioksidan. Sementara kita nggak punya waktu banyak untuk makan antioksidan. Mbak Dia, sehari sanggup nggak makan buah 5 jenis? Boro-boro, satu aja enggak. Oke, satu saya sanggup, Dok. Mungkin 2 boleh lah ya. Tapi kalau 5 jenis buah sanggup nggak? Nggak sanggup. Fan, lu sanggup nggak? Satu hari habiskan atau makan 5 jenis sayur. Satu hari? 2 ya. Makan siang, makan malam, beda catering, jadi bisa dapat sayur ya. Syukur-syukur dapatnya capcay, agak banyak jenis sayurnya dan lain sebagainya gitu dan lain sebagainya. Jadi agak susah kita dapatkan kebutuhan untuk makanan-makanan itu, sehingga kita juga butuh kadang-kadang suplementasi dan juga essence atau serum, yaitu vitamin atau apa ya, saya sebutnya sebagai makanan kulit yang kita berikan ke kulit langsung. Nah, jadi sebenarnya bukan kita ketergantungan, tetapi memang kulit itu butuh. Nah, kalau
kita berhasil memenuhi itu, pasti hasilnya akan berbeda dengan kalau kita tidak memenuhi kebutuhan dari kulit itu. Setuju semuanya ya? Oke, kita lihat, pahami kandungan dan bahan juga. Nah, banyak produk di luar sana beredar, produk retail apalagi yang dijualan bebas di sana, itu sebenarnya terkadang mengandung bahan kimia yang berbahaya juga. Ya, apalagi produk-produknya ini tidak dilengkapi dengan izin edar yang baik, ya, sifatnya agak ilegal misalnya. Oh, dapatnya dari mana? Tapi nggak melalui proses regulasi yang tepat, nggak masuk imigrasi, nggak masuk Badan POM dan lain sebagainya. Yang bahaya adalah kalau kita gunakan itu terus-menerus punya efek terhadap kesehatan. Kita bedah yuk. Nih, kita mulai dari bahan tidak aman dulu. Bahan tidak aman yang ada di kosmetika, yang ada di produk-produk untuk membersihkan wajah atau krim malam, ya, atau mungkin krim pagi juga, itu salah satunya adalah merkuri. Ini sudah sangat dilarang saat ini, merkuri ini. Ini merkuri ini golongan logam berat yang kalau dipakaikan atau dilihat krimnya aja sebenarnya dia berwarna agak berkilauan. Jadi hati-hati sama krim atau krim malam yang agak berkilauan ya. Gitu ya, itu biasanya kadang mengandung merkuri. Dia mengandung bau yang menyengat juga. Ya, kalau dipakaikan dalam jangka panjang, memang dalam waktu singkat dia bisa membuat proses regenerasi kulit itu cepat. Tetapi ada yang terserap di dalam tubuh. Dan kalau dipakaikan jangka panjang, apalagi ibu hamil juga memakaikan, maka resiko tubuhnya itu mengandung banyak merkuri. Bahkan ke janinnya pun bisa mengandung banyak merkuri, itu akan menyebabkan beberapa kelainan ya, salah satunya ya mungkin autism dan lain sebagainya, atau kelainan pada janin dan lain sebagainya. Hati-hati dengan bahan ini, dan ini sudah dilarang betul-betul di Indonesia. Lalu hidroquinon. Hidroquinon ini sebenarnya masih boleh digunakan di Indonesia. Ini untuk mempercepat proses lisisnya kulit bagian luar ya. Proses lisis itu proses penipisan kulit paling luar, supaya kulit kita tuh terlihat lebih bright, lebih cerah, nggak kelihatan kusam. Ini tujuan untuk hidroquinon. Tapi hidroquinon ini harus oleh dengan pengawasan dokter. Sementara di Indonesia banyak banget produk-produk yang mengandung hidroquinon yang dijual bebas di pasaran dan dipakai sama orang sembarangan, dan itu membuat kulitnya jadi mengerikan sih sebenarnya. Jadi wajahnya merah, kadang-kadang putih banget, lehernya agak hitam warna kulitnya, bahaya. Timbal kita tahu, ini logam berat yang berbahaya. Arsen, ini memang racun. Ya, racun yang berbahaya banget, udah nggak boleh ya. Alkohol, banyak orang bilang, loh alkohol bukannya kita pakai juga di hand sanitizer. Oke, habis ini ya. Bukannya kita pakai juga alkohol itu di hand sanitizer. Iya memang, alkohol hand sanitizer sampai 70% supaya bisa membunuh virus, itu teorinya. Tapi penggunaan hand sanitizer yang terlalu sering yang mengandung alkohol 70% akan membuat kulitnya lebih kering. Coba deh pakai tuh hand sanitizer yang mengandung alkohol 70%, pasti akan jauh lebih kering kulit tangannya. Jadi jangan pernah pakai hand sanitizer, namanya aja hand sanitizer, bukan face sanitizer. Apalagi memakai hand sanitizer to face, ke muka, pasti akan kering wajahnya. Jadi hati-hati, penggunaan alkohol itu akan membuat kelembapan kulit tangan jadi hilang. Nah, maka itu sebenarnya disarankan juga kita juga menggunakan pelembab. Jadi kalau sudah sering menggunakan hand sanitizer di luar, sampai rumah, mandi, dan lain sebagainya, kasih pelembab buat tangannya biar tangannya nggak kering. Ya, penggunaan alkohol ini juga harus diatur nih. Jangan sampai kita sembarangan menggunakannya. Apalagi terkandung dalam produk-produk yang sifatnya untuk pembersihan wajah ya. Oke, sebelum kita bahas bahan amannya, ada yang berbaik hati nih ngasih kita quiz. Quiz time. Ti, sini dong. Banyak yang penasaran. Aku sering nyebut Ti. Dokter Aris sering nyebut Ti. Itu Ti siapa sih? Isti, bukan istri ya, Isti. Makanya pengen kenal sama Isti. Nanti lama-lama harus nampil di sini ya, Ti ya. Oke. Sekarang ini adalah pertanyaannya. Pertanyaan kuis yang pertama tuh, ngetiknya Isti sampai grogi tuh, peranyaan ya. Sebutkan minimal 5 bahan dalam kandungan skincare yang aman untuk kulit wajah. Pasti pada bingung nih. Ada di slide tuh. Tadi sebenarnya ada di slide ya, kalau dia ngelihat dan kalau dia nge-capture pasti bisa. Oke deh.
Tulis jawabannya secepatnya, nanti akan disortir sama Isti. Jadi kalau ada yang nggak menang, salahin Isti. Alright, kita masuk ke bahan yang aman. Bahan yang aman tentunya adalah bahan yang sealami mungkin. Pengertiannya itu adalah ya, bahan yang seorganik mungkin. Ya, bahan untuk kulitnya. Tidak mengandung kimia sesedikit mungkin. Walaupun mengandung sebagai pelarut, tapi sesedikit mungkin. Terus kemudian tidak memberikan efek sistemik terhadap tubuh dan tidak membuat dalam pemakaian jangka panjangnya itu tidak membuat kulit itu rusak atau tubuh itu mengalami masalah gitu loh. Itu pengertiannya. Apa aja bahan aman yang boleh dikonsumsi? Yang pertama adalah kolagen. Nah, kolagen ini golongan protein yang berfungsi untuk menggantikan sebenarnya struktur kulit. Jadi kalau gedung itu kalau kulit itu diibaratkan itu satu bangunan, maka kolagennya itu adalah batu batanya. Jadi batu bata dalam satu bangunan itu adalah kolagen. Kalau kulit itu diibaratkan kasur, spring bed, maka kolagen itu adalah pernya. Kalau pernya udah mulai rusak, mulai bolong-bolong, maka kasurnya juga ada yang jeblok, ada yang turun, ada yang tinggi sebelah, dan lain sebagainya, ada keriput, dan lain sebagainya. Kolagen ini kalau bisa harus ada di produk-produk kecantikan ya. Hyaluronic acid, ini untuk apa sih? Untuk regenerasi kulit juga. Biasanya dalam bentuk serum dia, dalam bentuk toner. Hyaluronic acid ini sering dalam bentuk toner ya. Dalam bentuk serum, dalam bentuk essence juga kadang ada. Vitamin A ini pastinya dalam bentuk essence. B3, E, C, golongan antioksidan nih. Ya, kita tahu ya vitamin A asalnya dari makanan-makanan yang seperti apa. Vitamin B ini biasanya kacang-kacangan. E itu banyak di buah-buahan. C juga buah-buahan yang sifatnya asam. Nih, kiwi, jeruk dan lain sebagainya. Aloe vera, ada yang tahu aloe vera? Banyak yang tahu lidah buaya ya. Lidah yang bisa membuat orang mabuk kepayang. Salah ya. Lidah buaya, buaya darat. Ini lidah buaya atau aloe vera ini berfungsi untuk pelembab sebenarnya. Pelembab alamiah yang sangat bagus, tapi sekarang banyak juga yang produksi ya. Tea tree oil juga untuk menjaga kelembapan. Olive oil ini untuk menjaga kelembapan tidak hanya kulit, tetapi juga rambut. Nah, dan ini merupakan salah satu gaya pola hidup Nabi juga, tibun nabawi juga. Kenapa? Karena ada yang meriwayatkan bahwa Nabi dan Aisyah itu menggunakan olive oil untuk sebenarnya sebagai conditioner untuk rambut dan janggutnya. Jadi rambut akan jauh lebih kuat kalau diberikan olive oil yang extra virgin, itu bagus banget. Asam salisilat juga untuk sebenarnya regenerasi. Arbutin sama, itu untuk regenerasi kulit juga. Licorice untuk nutrisi dalam kulit. DHA, BHA sama. Terus kemudian antioksidan lain seperti green tea. Green tea ini mengandung vitamin K untuk pembuluh darah ya, bagus banget. Nah, terus kemudian ada avobenzone, oxybenzone dan lain sebagainya. Ini adalah bahan-bahan yang cukup aman sebenarnya. Ya, yang saat ini boleh direkomendasikan untuk digunakan untuk produk-produk kosmetika, produk-produk untuk menyehatkan kulit dan lain sebagainya. Ya, untuk diingat-ingat. Nah, setelah kita pahami kandungan dan bahan, tahu ini berfungsi untuk kulit kita. Misal nih, orang dengan kulit wajah berminyak. Orang dengan kulit wajah berminyak itu kan kelembapannya terlalu tinggi. Ya, kalau terlalu tinggi kelembapannya, boleh nggak dia ditambahin aloe vera ekstrak? Lebih baik jangan, karena aloe vera ekstrak itu hanya akan menambah kelembapan. Sehingga lebih baik orang yang kulitnya berminyak menghindari aloe vera. Itu ya, kalaupun memang belum terkendali kulit berminyaknya. Kalau sudah terkendali, terus dia juga kerja di lingkungan yang cukup kering, misalnya di ruangan AC cukup lama, kulitnya jadi lebih kering juga akan merangsang pembentukan minyak lebih banyak, lebih baik. Nah, baru boleh digunakan aloe vera ekstrak atau yang sifatnya melembabkan seperti black jam. Nih saya kasih clue. Black jam salah satu pelembab yang paling oke juga. Ya. Nah, setelah kita tahu bahan, setelah kita tahu jenis kulit kita apa, lalu kemudian kita lihat tidak ada bahan-bahan berbahaya di satu produk itu, maka yang harus kita lihat juga adalah yang paling penting itu adalah izin dari Badan POM ada apa enggak? Atau kelengkapan izin. Penting sekali. Kenapa? Gitu ya.
izin dari instansi yang terkait, bisa BPOM, bisa ASEAN, bisa dan lain sebagainya, itu menandakan produknya resmi. Menandakan produknya ini sudah uji seleksi. Ya, artinya sudah dibawa ke laboratorium BLN POM, lalu kemudian izin dengan benar, lalu kemudian izin edarnya ada. Nah, izin edar ini suka terpampang di produk. Ini saya kasih contoh, ini misalnya, ini bukan produk kecantikan ya, ini produk susu sepertinya kalau saya lihat ya. Nah, ini ada izin Badan POM-nya. Obat dan makanan, ada di sini. Dan pada saat kita klik Badan POM, www.bpom.gov.id, itu biasanya kalau ada produk apa yang ingin kita daftarkan, kita klik ini, kita ketikkan nomor ini, yang keluar harus sama. Jangan sampai produknya apa, yang keluar di websitenya apa, itu berarti produknya bodong dong, bukan produk yang ini, atau bukan produk yang sesungguhnya. Hati-hati dengan ini. Ya, pastikan produk yang kita gunakan untuk wajah, apalagi ya, itu ya oke, halal, ada stiker MUI, terus kemudian ada izin dari Badan POM, mengandung komposisi yang cukup jelas, dikasih tahu, ya. Jangan asal beli produk karena ikut-ikutan, karena oh dia putih, saya ini apa segala macam ikutan, padahal produknya ilegal. Kita mau nuntut kemana kalau memang bermasalah nanti kulit kita? Itu poinnya. Makanya izin penting. Dan yang terakhir, setelah kita lihat, oh ada izin Badan POM-nya, ini terdaftar di ASEAN, estetik, dan lain sebagainya misalnya ya. Terakhir yang kita lihat tanggal kadaluarsanya. Nah, tanggal kadaluarsanya ini masih berlaku apa enggak? Kalau yang ini masih berlaku enggak nih? Ini udah enggak berlaku nih. 030718. Artinya dia sudah kadaluarsa di tahun 2018. Nah, jadi lihat, karena bukan apa-apa sih, nanti kualitas produknya akan berkurang ya. Kualitas produk akan berkurang, pasti berpengaruh terhadap reaksi kimia yang ada di dalamnya, dan itu akan membuat wajah kita bermasalah nanti takutnya. Nah, saya ingin kenalkan Keling Beauty Products. Jadi Keling Beauty Products ini adalah rangkaian produk yang bisa digunakan dari Keling, yang bisa digunakan untuk menjaga, merawat kulit kita untuk bisa tetap sehat. Ingat syaratnya, sebelum cantik apa dulu? Sehat dulu kulitnya. Kalau kulitnya sehat, jaminan cantiknya pasti dapet. Tapi jangan maksain gitu ya. Kulit belum sehat, main hajar, ngerasa cantik atau apa segala macam. Sehatin dulu. Jangan mengambil jalan pintas. Oke, ada K-Care Daily Treatments. Nah, ya. Ada KB Care Line Whitening Series, ini untuk mencerahkan. Untuk yang daily treatment ini adalah produk beauty dari Keling. Sebenarnya aku nggak terlalu gimana ya kalau dibilang beauty ya. Karena cowok juga butuh nih. Setuju nggak cowok-cowok? Setuju. Jadi jatuhnya bukan beauty ya. Jatuhnya itu untuk kesehatan kulit. Nah, cuma kadang-kadang cowok agak-agak nggak mau nyentuh nih produk Keling Beauty Products. Kalaupun beli nitip istri. Gara-gara mungkin bentuknya kurang maco. Padahal kulit laki-laki dan perempuan sama aja apa enggak? Sama, egonya yang beda. Cowok harus dibikin kemasan sendiri yang warnanya rada hitam, yang parfumnya rada beda dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya mereka atau kita nih para cowok juga butuh sebenarnya untuk ngebersihin wajah. Kita juga butuh wajah kita kan bersih, sehat gitu ya, maksimal apa segala macam. Jadi oke lah bisa dibilang beauty product saat ini mungkin ya untuk kesehatan kulit lah ya. Oke, K-Care ini untuk daily treatment. Jadi semua produk-produk ini bisa digunakan baik laki-laki maupun perempuan. Yang daily treatment untuk pembersihan wajahnya terdiri atas dua ya, untuk kulit berminyak dan kulit kering. Lalu kemudian untuk KB Care Line, ini terdiri dari satu jenis. Jadi untuk kulit berminyak dan kering juga bisa pakai. Ini untuk pencerahan. Orang bilang bisa buat pemutih nggak dok apa segala macam. Emang klorin gitu ya buat mutihin, emang Baiklin. Bukan, dia bukan untuk mutihin, tetapi lebih mencerahkan. Kalau memang dasar kulit kita, memang tone kulitnya itu warnanya atau tipenya itu tipe 4, seperti layaknya orang Melayu pada umumnya, ya kita nggak mungkin berharap kulit kita akan seputih orang-orang Kaukasia atau orang-orang di Eropa sana gitu loh. Karena secara genetik kita sudah berbeda. Tetapi oleh KB Care Line Whitening Series ini akan dibuat jadi lebih cerah. Akan ditampilkan kulit asli kita. Mau tahu cara lihat kulit asli? Kamera.
Cara melihat kulit asli itu adalah bandingkan warna kulit wajah dengan bagian warna kulit dengan kulit yang bagian kulitnya itu paling jarang terekspos sinar matahari. Biasanya kalau pada perempuan di daerah dadanya. Kalau laki-laki mungkin sering keluar rumah nggak pakai baju atau apa segala macam, mungkin di daerah pinggul, daerah bokong, itu bisa bandingkan gitu ya. Nah, tapi kalau pada perempuan biasanya di daerah dada, apalagi wanita yang berhijab itu biasanya kan jarang keluar, nggak pakai bikini atau apa segala macam. Nah, bandingkan antara warna sini dan warna sini. Kalau memang belum sama, belum mendekati, not even close, belum juga mendekati, yang satu coklat tua banget, yang satu putih gitu ya, bagus atau apa segala macam, maka kita perlu dicerahkan dengan produk KB Careline Whitening Series ini. Dan yang terakhir adalah produk Black Gem. Tepuk tangan dong buat produk ini. Cihuy banget. Produk ini banyak yang ngakuin. Saya sebagai dokter estetik juga banyak yang nanya, Rif, lu kerja di mana? Oh, gue di Keling apa sih? Oh, yang Black Gem itu Keling ya? Oh iya, apa segala macam. Mereka ngakuin produk Black Gem ini sebagai produk untuk nutrisi kulit dan pelembab yang sangat baik buat tubuh. Yang sangat baik untuk wajah. Ya nggak cuma buat wajah. Kita keseringan pakai hand sanitizer, terus kemudian tangan kita kasih Black Gem juga, itu akan mencegah kulit kita tuh dari kekeringan gitu ya, dari sensitivitas yang berlebihan. Banyak juga yang saya lihat fenomena saat ini, banyak yang konsul ke saya. Kulit saya jadi lebih sensitif dok, saya nggak bisa cuci piring. Kena sabun cuci piring, kulit saya pecah-pecah. Satu, karena kamu sering pakai hand sanitizer, pegang apa keluar sedikit, cuci tangan pakai sabun, kulitnya kering, cuci piring lagi, makin kering kulitnya. Cuci baju lagi, deterjennya juga panas, makin kering kulitnya. Apalagi nyucinya nggak pakai mesin ya, nyucinya pakai tangan sendiri. Terus kemudian apalagi ya, bersihin kamar mandi, makin keras lagi sabunnya dan lain sebagainya. Maka kamu butuh Black Gem sih sebenarnya. Ya, jadi walaupun lumayan, jadi Black Gem-nya jangan pelit-pelit cuma buat di muka aja. Kalau memang sekarang tangannya lagi kering, kasih Black Gem di tangan juga nggak ada masalah. Oke, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama kita bahas adalah ini dia, Original Raw Black Gem. Ada yang udah pernah pakai? Pakai dong. Yang di ruangan ini pakai semua? Pakai. Alright. Yang nyaut kayaknya cewek aja nih. Yang cowoknya pakai tapi nggak ngaku. Malu. Masih dengan egonya ya. Saya cowok, saya pakai Original Raw Black Gem. Kenapa? Karena satu, saya suka gini, membandingkan produk yang alami, yang organik. Saya kasih tipsnya. Membandingkan produk yang alami, yang organik itu dengan produk yang banyak mengandung bahan kimia. Biasanya di mana letaknya? Kita bisa deteksi dari mana? Dari parfumnya. Kalau parfumnya atau wangi dari produknya itu sangat menyengat ya, wangi banget, dibuka aja udah semriwing nih wanginya kemana-mana apa segala macam. Biasanya penggunaan parfumnya agak banyak dan biasanya kimia sintetiknya agak banyak. Ya, tapi kalau dia organik biasanya agak mild atau agak ringan parfumnya, nggak terlalu menyengat wanginya. Jadi bisa dibandingkan sebenarnya. Ya, dan yang saya suka dari Black Gem ini, wangi dari parfumnya itu nggak terlalu menyengat dan saya percaya ini sangat organik. Padahal bahannya ada 100 bahan lebih ya, Ven ya. Ada 100 bahan lebih. Nanti lu yang jelasin ya, Ven ya. Oke, keunggulan utamanya apa? Ada 100 jenis bahan alaminya. Ya, memberikan nutrisi dan kelembapan pada kulit, mencegah penuaan dan kekenduran pada kulit. Jadi bahan alaminya ini bukan hanya antioksidan tetapi juga banyak kolagen, banyak sekali yang lain sebagainya ya. Ada super hyaluronic acid, ini termasuk 100 jenis bahan alaminya juga, dan ini ditambahin super hyaluronic acid untuk pelembapannya supaya pelembapannya bagus. Ada HY Filing Sphere atau yang sudah dipatenkan ya. Ini microfiller kapsul dengan teknologi paten dari USA ya. Secara instan mengurangi tanda-tanda penuaan dan mengisi ruang kosong pada kulit. Nah, jadi sebenarnya banyak yang kulitnya udah kendur nih, make Black Gem itu cepat banget kok reaksinya karena faktor ini, HY Filing Sphere ini. Lalu kemudian ada volufiline. Volufiline ini meningkatkan sel lemak, tapi bukan sel lemak yang sifatnya sel lemak yang mengganggu di tangan, di perut, di bokong, di paha. Sel lemak yang ada di kulit, karena bukan apa-apa, sel lemak yang ada di kulit itu, yang ada di bawah kulit,
Itu fungsinya sebagai bantalan kulit yang membuat kulit jadi lebih kenyal selain kolagen ya, gitu loh. Nah, volufiline ini dia menambah sel lemak dan kolagen pada kulit sehingga memberikan efek filler. Filler itu maksudnya itu kulitnya tuh jadi lebih bagus, kencang, kenyal dan baik. Gitu dia. Ya, ini adalah kelebihannya ya. Tahan lembab selama 150 jam. Nah, jadi tingkat kelembapannya itu bisa dipertahankan selama 150 jam lebih. Filler effect sehingga membuat kulitnya itu terisi penuh, bagus. Diaktifkan sel lemaknya di kulit ini, coba lihat deh modelnya nih. Bagus kan kulitnya? Nggak banyak yang kosong, banyak yang kempot, atau banyak yang menurun atau kendur. Bebas dari 7 bahan kimia, salah satunya yang saya sebutkan tadi banyak ya. 7 bahan kimia itu yang disebutin tadi di awal-awal yang bahan tidak aman. Ya, dan memang sudah diakui punya anti-aging effect atau punya efek anti penuaan by KFDA. Wow, jadi sudah ada pengakuannya banyak. Plus izin Badan POM-nya juga ada, itu pastinya. Produk dari Keling itu dia ya. Kelengkapan izinnya pasti lengkap. Jadi kalau bicara soal produk dari Keling, saya selalu ingatkan 2 hal. Bicara produk dari Keling, pastinya 2 hal. Apa aja? Yang pertama, produk dari Keling pasti mempunyai bahan yang premium, bahan yang lebih mahal, lebih bagus, lebih berkelas dibandingkan produk-produk sejenisnya. Itu yang pertama. Yang kedua, pasti punya manfaat untuk kesehatan dan organik. Nah, jadi ini ada di Original Raw juga. Bahkan di baju-baju kita juga seperti itu, produk-produk kepakaian. Nah, dari 100 bahan alamiah ya yang tadi, ini dia ada 15 jenis bunga. Ya, ada bunga 3 warna, safflower, cakar kucing, witch hazel, dan lain sebagainya, seroja. Lidah buaya nih masuk jenis bunga juga ya. Oke, ada quiz time? Oke. Alright, sebelum masuk lebih lanjut, sebelum kita bahas 100 bahan alamiahnya, kita masuk ke quiz dulu. Oke, silahkan quiznya, Dik. Siap-siap ya. Pertanyaan quiz kedua ya, tapi saya bacain aja ini nggak apa-apa ya. Oke, sebutkan 5 keunggulan dari Original Raw Black Jam. Ya ampun, ini baru aja disebutin tadi. Jadi yang nge-capture satu-satu, selamat. Anda pasti bisa langsung ngetik dan langsung kirim jawabannya ke ST. Kalau belum menang, tagih aja terus. Nah, apa sih manfaat 15 jenis bunga ini? Manfaatnya kita ambil yang terbaik, yaitu berupa emollient dari bunga, vitamin E-nya, dan flavonoidnya. Fungsinya untuk apa? Sebagai anti-aging. Ya, tiga zat aktif ini atau 3 kandungan ini sebenarnya berfungsi sebagai anti-aging, sebagai pelembab, dan juga sebagai sunscreen juga ya, melindungi kulit dari sinar matahari, mencegah jerawat, antioksidan. Ya, ini dari emollientnya, dari flavonoid ini bisa mencegah jerawat karena flavonoid ini bertindak dia sebagai antibiotika alami. Ya, antibiotika alami yang beda, bukan seperti obat antibiotika, tetapi antibiotika alami yang efeknya ke tubuh itu baik, bisa mencegah Propionibacterium acne timbul, sehingga bisa mencegah jerawat. Oke, dari 15 bunga, ada 11 jenis buah dan 7 jenis berry. Kenapa disebutin kok? Berry kan buah juga dong, kenapa 7 berry ini harus disebutin? 7 berry ini yang kita kenal, berry ini sebagai buah yang tinggi banget antioksidannya. Ya, jadi buah berry yang kita kenal itu nggak ada yang rasanya cuma manis, pasti ada rasa asamnya. Mau blackberry, mau blueberry, mau cranberry, mau strawberry, apalagi ya yang lain sebagainya. Itu biasanya buah-buahan berry atau goji berry itu mengandung antioksidan tinggi, bahkan termasuk yang tertinggi di dunia juga. Nah, jadi buah-buahan berry ini nggak ada di Indonesia. Tapi di Original Raw Black Jam ada 11 buah, yang lain ada juga nggak? Ada, bahkan buah-buahan lokal seperti pepaya, pisang, coconut. Ada yang tahu coconut? Pen, lu tahu nggak Pen, coconut apa ya? Kelapa ya. Kelapa, belimbing. Terus kemudian mangga, ada sirsak juga. Ini buah-buahan lokal ini juga bisa bertindak sebagai produk sebagai makanan untuk kulit kita juga. Kenapa? Karena kaya akan vitamin. Ya, ABC, arbutin juga. Ya, ini efeknya. Oke. Selain 11 buah dan 7 berry, ada juga
17 sayuran dan jamur. Ada berapa jenis jamurnya? Banyak. Jadi coba jumlahkan, itu lebih kurang mungkin lama-lama akan mencapai 100, benar-benar 100 bahan alamiah ya, brokoli dan lain sebagainya. Dan jangan khawatir. Yang saya sebutin tadi cuma buah, sayur, ya, jamur, terus kemudian apa lagi nih? Bunga. Biasanya tingkat alerginya agak rendah dibandingkan dia kalau mengandung protein tinggi. Misalnya mengandung kolagen, marin, peptida kolagen tinggi apa dan lain sebagainya. Ingat produk kolagen kita dulu, itu biasanya memang buat orang-orang yang alergi terhadap makanan laut, agak-agak hati-hati dengan konsumsi itu. Nah, tapi kalau ini isinya sayuran, jamur, buah, bunga, jadi sebenarnya cukup aman ya. Jauh dari alergi biasanya. Dari yang sayuran hijau sampai sayuran yang warnanya putih juga nih ada. Ya, jadi banyak sekali sebenarnya kandungan 100 bahan alaminya. Biji-bijian juga ada. Ada 12 jenis biji-bijian. Kedelai, gandum, beras, oat, black pepper, merica putih, sorghum. Wah, sorghum juga ada nih. Sorghum tuh gambarannya yang ini nih, yang di atas. Ini sebagai pengganti karbohidrat baik banget. Ya, kopi, biji coklat, quinoa. Quinoa ini juga bagus banget. Ya, melindungi kulit dari sinar UV, mencegah flek, mengatasi kerutan. Kenapa mencegah flek? Kenapa bisa meregenerasi sel kulit? Mengapa bisa ngatasin kerutan? Karena biji-bijian pun banyak juga mengandung kolagen ya, banyak mengandung protein ya. Sumber biji-bijian ini yang kita gunakan sebagai protein nabati ya. Oke, nah biota laut juga ada. Oke, jadi sebenarnya saya ingatkan juga buat yang memang alergi laut, silahkan pakai dulu black jamnya, lihat reaksinya. Cuma jangan panik. Kadang-kadang nih banyak pertanyaan yang ditujukan ke saya kalau memakai black jam itu, kok awal-awal saya suka beruntusan ya, terus kemudian kok malah kayak gini efeknya. Tenang, kulitnya di detox dulu. Biasanya kulitnya di detox dulu ya. Nah, kalau pemakaian lebih dari 1 bulan masih beruntusan itu sering keluar, maka bisa dipastikan Anda mengalami alergi terhadap siapa? Black jam. Karena black jam ini mengandung 100 bahan alami, kandungannya ini kita coba bedah satu-satu, mungkin ada dari salah satu itu yang Anda alergi. Sehingga sudah pemakaian black jam lewat dari 1 bulan, tapi kok masih beruntusan aja, yaitu karena Anda alergi terhadap itu. Tapi kalau enggak, biasanya nih, Anda memakai produk-produk yang mungkin kurang alamiah atau kurang organik. Ya, kebanyakan kimia sintetiknya. Sehingga kulitnya itu kemudian melakukan detox. Melakukan detoksifikasi salah satunya ya reaksi peradangannya ada, sehingga terjadi beruntusan. Jadi kalau memakai original raw black jam di awal, terus kemudian ada yang ngerasa beruntusan dan lain sebagainya, jangan panik dulu. Ya, jangan panik dulu, coba teruskan dulu pemakaiannya seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu. Kalau memang terus kemudian berhenti, ya sudah, silahkan lanjutkan, tandanya kulit Anda sudah detox dengan baik. Gitu kira-kira ya. Oke, biota laut tadi seperti yang sudah bilang, kaya akan protein, kolagen, mineral dan vitamin. Ini untuk kekenyalan ya, mampu mengenyangkan kulit, itu dia, mengenyalkan, kontrol kadar minyak dan antibakteri juga. Alright, dan ini 20 bahan lainnya itu berupa sebenarnya banyak ya, ada rempah seperti apa nih? Ini kayaknya cinnamon ya. Kayu manis ya. Ini kayu manis ya. Terus kemudian ada pine, ada pinus, ada ginseng dan lain sebagainya ya, yang kita kejar tuh zat taninnya. Dan epidermal growth factor supaya regenerasinya itu cepat. Yang tadi di lapisan epidermis tadi ya. Oke, ini khasiatnya. Ini penggunaannya, coba lihat lebih glow nggak? Ya, lebih glow karena kulitnya jadi lebih lembab. Ya, terus kemudian kulitnya terasa jadi lebih cerah. Oke, nah ini demo produknya dengan menggunakan apel ya. Jadi yang dilakukan adalah ini. Jadi apel itu kalau kita sudah potong, bukan hanya apel, pisang juga bisa. Tapi kalau pisang nggak bisa didemokan. Coba kita lihat buah-buahan yang sudah kita potong atau pisang yang sudah dilepas atau dilepas dari dari pohonnya, biasanya terjadi proses oksidasi. Nah, nggak cuma kulit, kadang-kadang kan pisang tuh setandan kita gantung di dinding, itu lama-lama jadi menghitam. Nah, itu adalah terjadi proses oksidasi. Terjadi ikatan oksigen sehingga dia jadi lebih, bukan busuk juga namanya, jadinya ya karena proses oksidasi dia jadi lebih lembam. Ya, menghitam dia.
Nah, pada apel, kalau kita buka ya seperti itu. Tapi kalau kita olesin black jam, ini tertunda dia. Apelnya tetap segar. Karena apa? Antioksidannya tinggi. Proses oksidasi punya produk. Produknya adalah terjadinya proses radikal bebas namanya. Radikal bebas pada tubuh manusia itu umum terjadi. Kita bernafas saja, menghirup oksigen, maka terjadi proses oksidasi dalam tubuh kita. Kita nggak bisa hindari, kita butuh bernafas. Nah, maka itu, proses oksidasi yang menghasilkan radikal bebas ini perlu diimbangi. Diimbangi dengan apa? Dengan zat yang namanya antioksidan. Makanya kita disarankan, bukan hanya sama dokter ya, tapi juga disarankan sama orang-orang tua kita juga. Makan sayur, Nduk. Makan sayur, Le. No, makan sayur, No. Jangan sayur lu dikasih orang. Banyak kan gitu kan, nggak suka sayur, kasih orang, apa segala macam. Jadi makan sayurnya, makan buahnya, supaya zat antioksidan dan radikal bebas yang terbentuk dalam tubuh kita bukan lebih tinggi atau gimana ya. Radikal bebas nggak mungkin hilang, tetapi minimal seimbang aja. Kalau seimbang, tubuh kita lebih segar, lebih sehat, kulit kita lebih cerah. Setuju semuanya. Oke, cara penggunaannya gimana, Dok? Oke, saya sudah tertarik nih, Dok. Cara penggunaan Black Jam gimana? Aplikasikan Black Jam pada wajah dan leher cukup seujung jari. Ujung jari telunjuk boleh pada seluruh wajah dan leher setelah pembersihan wajah. Jadi cuci muka dulu dengan cara baik dan benar, nanti akan dijelaskan oleh rekan saya, mystery guest saya siapa. Saya kasih petunjuknya adalah beauty advisor, ya. Apakah seorang, apakah dua-duanya? Kita akan lihat nanti. Kalau diaplikasikan siang hari, biasanya kita sarankan pada yang wajahnya kering. Yang kulit wajahnya kering, kita sarankan untuk penggunaannya siang dan malam hari. Jadi 2, siang dan malam hari. Tapi kalau untuk yang kulitnya berminyak, saya sarankan digunakan pada saat malam hari saja. Ingat ya, kering pagi dan malam. Kalau berminyak, malam saja boleh. Nah, siang hari setelah dibersihkan wajahnya, mandi dan lain sebagainya, setelah penggunaan toner, kulitnya sudah mulai kering, pakaikan Black Jam-nya sampai meresap. Nggak perlu terlalu tebal, nggak perlu sekali ciduk gitu ya. Ciduknya pakai telunjuk aja ya di ujung jari, lalu diratakan. Taruh di 5 titik wajah, ratakan di seluruh tubuh sehingga kita akan mendapatkan kelembapan yang oke gitu ya. Lalu kemudian pada malam hari, boleh di sini, di kameranya di sini. Nah, gunakan Black Jam lebih banyak pada malam hari, pada wajah yang sudah dibersihkan. Gitu ya. Pada wajah yang sudah dibersihkan, itu akan membuat wajah kita jadi punya nutrisi yang cukup. Kenapa sih malam hari itu lebih banyak? Karena gini, malam hari itu proses regenerasi terjadi. Wajah itu butuh nutrisi itu justru pada saat malam. Ya, dan terjadi proses penggantian sel kulit. Kalau kita berikan nutrisi yang cukup, kita kasih bekal yang cukup pada malam hari, nah, wajah atau kulit itu akan punya bekal yang cukup untuk dia bisa beregenerasi dan akan menjadi lebih sehat. Gitu loh. Jadi kalau sebenarnya mau maskeran atau apa, sebenarnya saya sarankan lebih memilih waktunya yang malam hari dibandingin siang. Siang boleh juga supaya mungkin punya efek instan langsung, misalnya jam 5 sore saya mau nikahan nih. Terus kemudian saya mau maskeran dulu paginya, nggak masalah sih soal itu. Tapi kalau untuk regenerasi, untuk supaya kulit ini mendapatkan nutrisi yang banyak gitu ya, yang bagus penyerapan nutrisinya itu di malam hari. Ya, jadi pakai essence, pakai serum, pakai apa lagi? Pakai vitamin, pakai masker dan lain sebagainya itu di malam hari. Ya, luluran kapan, Dok? Malam juga boleh kalau luluran, karena biasanya luluran buat ngelisis atau membuat menipiskan lapisan epidermis atau lapisan tanduk yang sudah terlalu tebal supaya kulitnya nggak kusam. Ya, oke. Sekarang masuk waktu kuis. Apa kuisnya? Kasih yang agak lebih sulit, deh. Yang susah banget deh. Jangan ya. Kasihnya yang mudah-mudah aja ya. Pertanyaan. Ini pertanyaan mulu nih. Sebutkan 5 bunga dan buah dalam original raw Black Jam. Aduh, susah ya. Kalau nggak nge-capture susah memang. Kalau nggak nyimak susah. Oke, sebelum kita masuk ke slide berikutnya, saya mau mengundang salah satu beauty advisor kita. Jadi siapa nih? Udah sweet belum?
Siapa nih yang mau maju? Oke, sudah ada beauty advisor yang akan menemani saya di sini yang akan menjelaskan tentang produk-produk yang sifatnya harian ya untuk pembersihan dan juga produk untuk pencerahan. Nah, produk beauty advisor berikut ini adalah seseorang yang sangat fenomenal, cia. Terus kemudian sudah keliling Indonesia, sudah ke Timor Leste juga. Nah, udah tahu ya. Terus kemudian orangnya cukup rame, disenangi banyak orang dia, ya, dan menguasai ilmu ini dengan fasih banget. Nah, jadi saya kalau tandem sama beliau nih, apa ya, rasanya udah tenang aja karena wawasannya juga luas gitu loh, udah gampang aja deh. Dan kadang-kadang saya juga banyak belajar dari beliau ya. Beliau adalah Mbak Diah, beauty advisor. Tepuk tangan dong buat Mbak Diah. Silakan Mbak Di, silakan duduk. Halo dokter, kayaknya kita harus jauh-jauhan deh sedikit. Oh, jauh-jauhan. Saya maunya deket-deketan. Nggak boleh ya? Oke, sekarang lagi sibuk apa Mbak Di? Sibuk apa ya? Sibuk syuting ya? Syuting terus nih. Ada yang bilang syuting terus, live terus, sudah kayak kejar tayang ya, stripping, sinetron dan lain sebagainya. Jadi kita lebih banyak berhadapan sama kamera. Jujur aja, Mbak Diah rindu nggak? Kangen nggak jalan-jalan lagi? Kangen banget dokter. Oke, mendekat dikit nggak apa-apa. Oh, saya ke sini. Oke. Jauh dok. Jadi kita tuh jujur aja kangen ya. Kangen dan rindu sekali ingin datang lagi ke daerah-daerah untuk menemui teman-teman mitra keling sekalian untuk apa ya. Karena gimana pun juga interaksi antar manusia itu beda dengan interaksi kita mungkin lewat kamera atau apa. Tapi ya apapun itu webinar live FB ini membuat kita jadi temu kangen tiap minggu gitu loh. Jadinya rasanya kayak masih dapet aja ya suasananya. Oke Mbak Diah. Mbak Diah saat ini ingin menjelaskan apa sih? Oke, tadi kan Dokter Arif sudah menjelaskan tentang original raw black gem ya dok ya. Jadi pada dasarnya itu yang dokter bilang tadi, si original raw black gem itu sebenarnya pelembab ya. Terkadang banyak yang salah persepsi gitu ya, dibilang kok pakai original raw black gem kok nggak putih gitu loh dok. yang tadi dokter bilang kan pakai aja klorin gitu. Ngarepnya putih gitu ya, putih, tapi yang dipakai black gem sebenarnya black gem itu tujuannya buat melembabkan kulit dan juga untuk dia nutrisi itu nutrisi kulit. Nah, keunggulannya juga dia ada efek fillernya dok. Jadi biasanya kalau kita menggunakan original raw black gem itu pasti otomatis yang lebih terasa itu kulitnya lebih kenyal. Seperti itu. Dan yang itu ya, dia lebih kenyal, lebih kencang. Betul. Jadi untuk melengkapinya kita kan ada beberapa dari produk-produk kita juga ya, ada Keker itu untuk pembersihannya yang tadi dokter sudah sampaikan. Bahkan sebelum pakai black gem pun harus dibersihin dulu kulitnya. Itu sudah jadi keniscayaan ya. Audio oke, bro? Oke. Nah, jadi harus dibersihkan dulu, terus kemudian apa lagi Mbak? Jadi pembersihan nanti akan dijelasin ya? Ya, pembersihan itu wajib ya, para ladies atau guys gitu ya. Iya dong, kita cowok-cowok juga butuh dibersihin. Betul, terkadang ini mereka tuh salah ya dok, ya membersihkan wajah itu hanya dibilang cukuplah dengan sabun aja gitu kan. Sabun baby. Nah, sabun bayi gitu. Gimana masih sih pakai sabun baby? Sebenarnya sih mau bilang enggak ya, tapi gimana ya? Sebenarnya memang harus maksimal. Jadi harus menggunakan yang namanya mic cleanser, terus toner gitu kan. Pelembab gitu loh. Kalau untuk wajahnya biar sehat ya, seperti itu. Kenapa harus menggunakan itu? Karena milk cleanser berfungsi untuk mengangkat lemak yang ada di kulit. Jadi minyak-minyak yang ada di kulit itu diangkat sama milk cleanser. Lemak itu bisa diangkatnya sama lemak juga gitu ya. Lalu kemudian kenapa kita kasih sabun? Karena sabun itulah yang melarutkan lemak itu. Nah, siap. Terus kemudian toner biar lebih segar ya. Jadi cowok juga pakai buat nutup pori-pori kulit juga. Jadi kan setelah tadi habis kita kasih facial foam itu kan pori-pori kulit kita masih terbuka gitu ya dok. Jadi harus ditutup dengan yang namanya toner. Nah, produk kita itu juga ada berbagai macam ya, komplit sebenarnya ya. Ada Keker, Beauty Care itu yang tadi dokter sudah terangkan, dia ada untuk kulit normal dan kulit berminyak. Ya, jangan ketukar. Jangan ketukar. Jadi
boleh dikasih tahu untuk kemasannya, packagingnya? Terkadang Oke. masih banyak yang kurang paham ya. Kalau yang ada di layar, Iya. ini untuk Ini tuh Kehani. Kehani ini untuk yang ini apa aja? untuk kulit dia kering dan sensitif, normal Oke. juga bisa. Oke, jadi normal cenderung kering, Iya. terus kemudian kering ini bisa ya. Iya dok. Biasanya usia 35 ke atas kering ini udah deh lihatnya honey and goat milk aja. Kecuali memang masih jadi pabrik minyak ya. Betul. Tapi ada lagi satu lagi dokter, ya produk kita itu ada K-Bucure line, ya whitening Oke. series. Nah sebenarnya sih kalau untuk yang produk ini alangkah lebih bagusnya ya, ya untuk usia-usia di atas sampai 30 deh dok ya, karena hanya untuk membantu menutrisi. Tapi kalau oke. misalkan untuk Oh, yang untuk membersihkan maksudnya? iya, untuk menutrisi dan membersihkan. Kalau untuk yang usia mungkin di atas 30, 35 ya 40, alangkah lebih bagusnya dia menggunakan whitening series, kayak Caroline whitening series. Kenapa saya sarankan untuk menggunakan itu? Karena dia itu kandungannya kan ada untuk dia seperti menekan melasma. Oh, Keluarnya ya. pigmentasi ya dok ya. Biasanya usia-usia di atas 30 itu sudah mengeluarkan yang namanya flek. Yes. Seperti itu. Jadi kena matahari dikit aja Betul, ngeflek atau betul, apa Dok. segala macam karena aktivitas enzim tirosinasenya tinggi. Jadi pada usia-usia seperti itu produk-produk K-Bucure line-nya ini ada yang bisa menghambat aktivitas enzim tirosinase di mana enzim tirosinase ini bisa meningkatkan aktivitas melatonin atau melanin sehingga pigmennya suka berlebihan tapi di spot tertentu aja. Iya, seperti Ya, itu dok. oke, Jadi oke. fungsinya itu juga untuk kayak menghambat dan mencegah ya, gitu. Oke, mencegah siap. timbulnya flek hitam seperti itu. Oke, terus kemudian untuk misalnya kita pakai K-Bucure line nih Mbak, aku nggak apa-apa ya nanya dikit ya. Oke. K-Bucure line kita pakai nih, kita usia udah 30 ke atas. Untuk pembersihnya boleh pakai honey and goat milk juga? Jadi kebetulan ya di K-Bucure line itu tidak ada milk cleansernya dok. Oh, oke. Ya, jadi kita boleh pakai ini menggunakan milk cleanser dari K-Care yang sesuai dengan jenis kulit juga ya. Kalau untuk K-Bucure line itu kan memang semua untuk jenis kulit bisa. Jadi Oke, siap. kalau misalkan kulit kita berminyak nih dok, berarti kita pakai yang olive. Oke. Milk cleansernya seperti itu. Jadi ini ya. Oke, sekarang kita balik lagi ke K-Care. Ke K-Care ini jangan salah pilih sesudah tahu jenis kulitnya apa, lalu kemudian kita pilih produknya. Jadi K-Honey and Goat Milk itu untuk kulit kusam dan kering. Jangan lupa ya tuh. Ini warnanya yang kandungannya, putih. warnanya Kandungannya putih. itu ada madu, Oke. terus aloe vera, dia Siap. juga ada kandungan kolagennya dok, Alright. ya kan, bisa ngencangin juga. Pastinya. Ada kandungan vitamin E-nya juga dan aloe veranya, jadi fungsinya juga bagus banget Ya. untuk melembabkan. Siap. Jadi nggak terlalu kering kulitnya ya. Betul. Nah, untuk yang olive love ini biasanya dipakai sama yang masih Untuk berjerawat. yang berjerawat, berminyak. Baru yang mulai-mulai jerawat. Nah, boleh sih. Saya sih menyarankan sebenarnya kepada para orang tua ya untuk mengenalkan sebenarnya kayak olive love ini ke anaknya. Betul. Kenapa? Karena anak-anak menjelang ABG dia bingung perubahan terjadi di tubuhnya. Kok suara saya tambah berat? Berat. Yang perempuan bentuknya sudah mulai seperti Mulai wanita berubah, dewasa iya. gitu ya dan lain sebagainya. Ada rambut yang mulai tumbuh. Ada ya macam-macam lah, termasuk jerawat dan lain sebagainya ya. Nah, transisi itu orang tua harus ada. Betul. Harus membimbing anaknya dengan baik bahwa oh dia udah nggak boleh tinggal sholat misalnya ya. Dia sudah harus paham bahwa manusia itu seperti apa dan lain sebagainya. Dan juga merawat wajahnya. Karena terjadi peningkatan aktivitas kelenjar minyak pada wajah, maka dia butuh pembersih yang tepat untuk kulitnya. Yang saya sarankan adalah kayak olive love. Kenapa? Karena memang bahannya cukup alamiah ya. Saya lihat nih olive oil, castor oil, tea tree oil, lemon extract, salicylic acid. Ini bisa mencegah timbulnya jerawat sebenarnya. Jadi dia bisa melewati masa ABG-nya itu dengan percaya diri gitu loh. Ngelihat anak ABG banyak jerawat yang masih dalam, kasihan, dia malu, mukanya ditutupin hoodie, dipakein masker dan lain sebagainya. Kan kita lebih senang kalau memang wajahnya bersih. Kita juga pasti pengen anak-anak kita seperti itu. Jadi bimbing mereka cara mencuci wajah yang baik dan benar mulai dari usia-usia remaja sebenarnya. Ya, jadi tidak timbul masalah jerawat ya. Mayoritas seperti itu. Itu dia. Jadi kayak olive love nih. Saya sampai kepikiran bahwa wah ini kita harus kasih tahu nih ke anak-anak SMA, Iya, SMP jangan nih lupa ya, supaya bisa
Jadi Mereka ini bisa aman pergi loh dulu dok, aja. maksudnya untuk anak-anak yang baru pubertas itu nggak Yes. masalah. Karena juga kandungannya kan juga alami gitu Ya. kan. Jadi tidak ada bahan kandungan yang berbahaya, jadi fine-fine aja di kulit bagus. Betul. Cowok juga pakai ya. Iya, cowok tuh juga biasanya pakai. males ya. Males. Tapi biasanya Sampai rumah mereka- langsung tidur. Iya, biasanya mereka tuh paling males cuma kayak anak aku tuh cuma "Ah, udah pakai sabun muka aja gitu. Padahal kita sudah terapkan harus wajib gitu pakai ini. Biar lebih cerah ya. Nah, biar gitu. lebih bersih Iya, dia badannya. ngeliat Nggak ada komedo kulitnya lagi. biar bersih gitu loh. Betul. Apalagi kalau naik motor atau apa. Betul kan. Nah, jadi rangkaiannya apa aja nih Mbak? Jadi dia ada mic cleansernya, ya kan, terus ada facial washnya, terus Oke. dia juga ada pelembabnya. Terus kadang-kadang bingung Mbak, saya punya Cleanser pelembab dari Cake Care gitu ya. Terus saya juga punya Black Jam. Gimana nih Mbak cara penggunaannya? Nah, gitu. gimana tuh Mbak? Jadi kalau misalkan memang kita memiliki keduanya, alangkah lebih bagusnya sih sebenarnya di-combine aja dok. Oke. Jadi hari ini diseling, hari ini boleh pakai Black Jam atau Black Jamnya pakainya tuh malam hari, siangnya pakai pelembab seperti Kombinasinya papan catur tiap hari gitu, Iya. artinya gantian tiap hari, atau satu hari pakai semua cuma satu pagi satu malam gitu ya. Betul sekali. Jadi Siap. diseling-seling saja seperti itu. Oke, peel off mask. Kalau peel off mask kita pakai seberapa sering sih Mbak? Seberapa sering kita harus maskeran nih? Iya, jadi sih kalau sebenarnya ya harusnya tuh 1 minggu itu 2 kali maskeran dok. Oh, oke. 1 minggu dua kali Dua kali. maskeran. Saya sendiri maskeran tuh kalau puasa Senin Kamis, berarti maskeran tuh. Jadi Senin Kamis ya maskeran, Iya. atau ya. Atau 1 minggu lah minimalnya tuh harus sekali Ada ya. aja ada. biar lebih oke, fresh, oke, terus oke. sel kulit matinya juga terangkat, apalagi Ya. masker kita tuh bagus banget dok, dia ngerekat banget gitu kenceng, jadi kalau diangkat itu yang bener-bener yang di pori-pori kulitnya semua lemak-lemak itu kotoran keangkat semua, Termasuk komedo. komedonya termasuk. Ya kalau misalnya memang agak sakit ya memang seperti itu. Oh iya. Buat yang agak berjenggot Harus seperti saya, dilewatkan itu. mending mungkin dipotong maskernya ya. Dilewatkan Ditaruh di sedikit. daerah-daerah yang nggak punya facial hair ya di Iya. apa? Soalnya sekarang lagi tren juga nih facial hair nih. Jadi yang boleh dipakai tiap hari itu milk cleanser, Iya, facial facial wash, wash, dan toner. toner. Ini dipakaikan Iya. nanti kita akan tampilkan ya. Iya. Pada saat pagi hari seperti apa, malam hari seperti apa, moisturizer dan lain sebagainya. Kita lihat berikutnya. Ah, ini dia, Beauty Line Whitening Series. Iya, whitening series. Apakah hanya untuk usia di atas 35 saja atau yang sudah mengalami proses atau ingin menghambat proses penuaan? Iya. Atau ini bisa dipakai pada yang mungkin usia belasan, 20 atau gimana? Gimana menurut Mbak? Kalau menurut aku untuk usia-usia belasan masih belum ya. Oke. Kalau Black Jam mungkin oke lah untuk belasan karena untuk melembabkan, karena anak ABG sekarang juga kan dari pola hidupnya juga kurang bagus ya. Umur-umur 17 kulitnya udah mulai bermasalah gitu kan, nggak Ya, masalah ya, pakai ya, Black ya, Jam. ya. Tapi kalau menurut aku sih kalau untuk Beauty Line itu kurang kurang tepat kalau untuk umur belasan. Mungkin kalau untuk sekitar umur 25 tahun ke atas mau menggunakan Oke, tidak masalah gitu. siap. Apalagi usia-usia yang sudah di atas 30 tahun itu penting dan wajib untuk menghambat si melamin kulitnya itu timbul spot-spot gitu, Oke. flek. Tapi kalau misalnya anak ABG ingin mencerahkan kulitnya, boleh nggak kira-kira pakai? Oh nggak masalah. Nggak masalah ya. Nggak Jadi masalah tergantung kalau tujuan misalnya dulu ya. Iya. Mau menggunakan Beauty Care Line ini tergantung tujuan dulu. Kalau memang, aduh saya habis pulang dari Bali nih, pengen Ya, misalnya habis dari pemotretan, pantai gitu ya. habis dari pantai pengen pemotretan, terus pengen secepatnya cerah atau apa segala macam, mulai dengan Beauty Care Line nggak masalah ya. Nggak masalah. Oke. Jadi dia kandungannya itu dok sangat aman, tidak mengandung bahan kimia berbahaya seperti yang suka kita temui merkuri, hidrokinol. Ya. Jadi kita kandungannya memang dia dari Chroma Bright, jadi dia tuh kayak semacam pencerah alami dokter. Oke. Gitu. Jadi dia itu sangat aman untuk kulit dan tidak ada terjadi memang pengelupasan. Jadi kalau kita menggunakan, kan dokter pasti tahu ya, maksudnya kalau orang yang suka menggunakan produk-produk yang pemutih dengan bahan kimia yang berbahaya kan pasti ada pengelupasan merah yang tadi Ya, sudah ya. dokter terangkan. Berlebihan, pengelupasannya berlebihan. Iya. Kemerahannya tuh sangat berlebihan, terus kemudian jadi jauh banget warna Kulitnya, muka dan iya. kulit lehernya. Betul. Jadi kayak apa ya? Jadi kayak pakai bedak ketebelan Iya. gitu kan atau apa. Nih ada satu yang membuat saya tuh interest ya. Mampu memudarkan hiperpigmentasi lebih efektif dibandingin asam kojik, arbutin dan Iya. vitamin C. Wow, berarti
kalau ada bekas jerawat yang mungkin agak warnanya agak gelap, Gelap. atau apa segala Iya. macam, itu bisa cepat dihilangkan dengan Bisa ini ya. dia dokter. Oke, luar Tapi biasa memang Koma membutuhkan berarti. proses ya dokter ya, nggak instan ya. Siap. Ya, Ingat orang kita tuh pengennya instan gitu dok. bicara kosmetik ya, bukan kosmetik sih, ini Iya. golongannya bukan kosmetik. Kosmetik itu sifatnya dekoratif. Betul. Ya, ngelukis alis itu kosmetik. Nah, ini sebenarnya lebih ke perawatan wajah, skincare. Bicara soal skincare, kalau kita ingin mendapatkan hasil tertentu itu nggak ada yang sifatnya instan. Yang instan ada operasi plastik. Betul. Nah, jadi kalau ingin mendapatkan hasil yang maksimal, bagus apa segala macam, semuanya berproses kok. Dan itu masih dalam taraf normal ya, menurut medis dan lain sebagainya. Iya. Oke, ini ada facial wash yang khusus ya. Iya. Oke, dia mengandung surfaktan ya, yang ringan, membantu membuang kotoran dan menempel kulit dan menyumbat pori. Oke, Jadi dia surfaktan. bagus dokter, dia ada kandungan vitamin B3-nya. Ah, Yang, oke. ya, yang fungsinya juga dia untuk mencerahkan dan melembabkan kulit juga. Oke, siap. Ternyata kita diinterupsi. Lagi enak-enaknya juga. Gue lagi ngomong nih sama Mbak Dia nih. Lagi lupa daratan nih ngomong Mbak Dia. Ternyata Kalau kita Isti udah minta kesel dia. Iya. Ternyata Isti minta kuis. Ganggu aja sih. Quiz time. Oke, kuis. Siap. Kuisnya adalah... Oke, kita tunggu pertanyaannya. Sebutkan. Oke, mungkin Dokter bintang aja, tamunya dokter aja. aja. Bintang Enggak, tamunya aja dong. gantian lah. Mangga. Sebutkan produk yang ada dalam rangkaian Keker Olive Love dan Keker Kihani and Gold Milk. Nah, Ayo. tadi udah dijelaskan tadi baru aja. Boleh gue mundurin nggak Mbak Isti? Gue kan baik nih. Ngasih clue. Siap. Jadi silahkan dijawab sambil didengarkan mungkin ya. Penjelasan dari Mbak Dia. Saya menyimak dengan baik nih. Iya. Silakan Mbak Dia. Jadi untuk Ada facial- vitamin D3 juga. Iya, Bisa vitamin mencegah corona dong. D3 tuh. Ya, antibakteri loh dok. Iya, Jangan salah. benar. Dan antivirus berarti kalau Iya, D3. Oke. Terus dia unsur dari kandungan surfaktannya itu memang tidak ada rendah, sangat rendah sekali. Jadi memang kalau sabunnya itu busanya tidak terlampau banyak. Gitu. Yes. Seperti Artinya kandungan sabunnya itu cukup aman buat kulit, nggak bikin kulit tambah kering ya. Iya, Karena memang itu dia kenapa disarankan untuk yang usia ya. iya betul. Ah, ini keunggulannya. Ada vitamin B3. Oh, Iya. maaf, bukan D3 ternyata B3. B3. Siap. B3. Kurang jelas tadi. Iya. Ini yang facial wash-nya ya. Iya. Oke, di capture mungkin jadi judul atau pertanyaan nih. Boleh. Lalu berikutnya ada toner, Mbak. Nah, toner. Nah, Apa sih fungsi toner sih? jadi fungsinya Ada yang pakai toner, ada yang enggak gitu loh. sebenarnya sih kalau misalkan dalam istilah kecantikan itu, toner itu memang wajib sekali tuh dok digunakan. Oke. Ya, karena untuk memang mengecilkan pori-pori kulit. Yang saya katakan kalau habis kita cuci muka kan pori-porinya terbuka. Nah, itu untuk menutup kembali dan dia untuk menutrisi. Sebenarnya kalau kita lihat cuma air aja seperti itu ya. Iya. Padahal itu kandungannya adalah nutrisi. Jadi banyak nutrisi yang untuk istilahnya makanan kulit lah seperti itu setuju. ya. Gitu. Jadi juga pada saat kita setelah cuci muka itu kan kulit itu kan kelembapannya pasti kan hilang ya dok ya. Betul. Berkurang terus jadi agak kering. Apalagi kalau misalnya kita yang suka menggunakan sabun-sabun yang surfaktannya itu banyak gitu kan. Jadi Sabun badan buat muka. nah itu Sabun cuci tangan buat muka. Sabun colek buat muka lama-lama. yang lucu lagi sabun cuci piring dok. Zaman dulu saya ingat nenek saya cerita, dia punya satu produk sabun warnanya hijau tuh, ya sabun cap sampan apa kalau nggak salah tuh. Itu kalau nggak salah masih itu mulai dari rambut, badan, baju itu dicuci sama itu semua. Iya. Sebenarnya nggak aman ya. Lebih baik kalau untuk wajah memang khusus. Aku tuh masih ngalamin sabunnya itu bentuknya kayak gelombang-gelombang gitu ya. Warnanya hijau. betul. Nah, itu dia ya, berkembangnya teknologi membuat kita pun akhirnya menghasilkan produk-produk baru. Jadi ilmu kecantikan ini teknologinya berkembang terus. Dulu, pada saat saya belajar kecantikan, toner hanya bertindak sebagai penyegar. Penyegar. Sekarang toner dilengkapi dengan nutrisi. Nutrisi kulit. Macam-macam dan lain sebagainya. Sehingga sangat rugi kalau kita nggak pakai toner. Jadi habis cuci muka, wajah kering ya dengan cara ya dilap, bukan diurek-urek ya. Biasanya orang pakai anduk diurek-urek. Iya. Ini dilap dengan gentle, dengan baik.
Kering, kasih toner. Dikasih toner. Setelah tonernya kering, baru yang lain. Dikasih Oke, pelembab, nanti kita kasih jangan tunjuknya, lupa. lengkapnya ya. Iya. Oke, siap. Sekarang tonernya udah canggih, udah banyak Iya. nutrisinya, jadi lebih baik pakaikan juga tonernya. Tuh. Ini keunggulannya. Ya, dia Iya. keunggulannya itu ada with hazelnya. Iya. Jadi dia itu untuk antibakteri juga loh dok. Terus Oke. dia juga mengangkat sel-sel kulit mati sebenarnya dia. Oke. Fungsinya juga dia untuk menghilangkan garis-garis mengurangi garis-garis halus juga sebenarnya dokter. Tonernya si K-Butyl ini. Oh, dari Fantanol Gitu. ini ya. Iya. Siap. Berikutnya, serum. Apa bedanya serum dengan toner, Mbak? Oh, toner bisa bertindak sebagai penyegar. Betul. Serum lebih ke nutrisi ya. Nutrisi kulit. Oke, jadi duluan toner atau serum pemakaiannya? Harus toner dulu. Harus toner baru dulu, serum. kering, baru serum. Diinget-inget. Jadi sebenarnya produk ya walaupun banyak, jangan liar ya. Jangan bingung dulu. Iya. Jangan bingung dulu. Jangan bingung, tentukan mana urutannya. Kalau lupa, tempel. Apa yang dijelasin sama Mbak Dia, tulis, tempel di kaca gitu ya. Betul. Ini dulu. Karena sebenarnya tidak saling tumpang tindih ya. Betul. Produknya ya. Jadi kalau menggunakan segala sesuatu produk itu kita perlu jeda juga mungkin sekitar 5 menit ya, Oke. diamkan dulu. Nah, seperti penggunaan Black Jam. Jadi Black Jam itu kan memang kelembapannya itu lembab sekali ya dokter Iya. ya. Jadi harus perlu sedikit ada pemijatan Oh. supaya dia cepat meresap. Ya. Nah, jangan langsung kita habis dipakaikan Black Jam terus ditimpa lagi produk lain, dia nggak akan nyatu Oke, gitu loh. malah Kebanyakan- kecampur di atas Nah, kulit. seperti itu. Ya, betul. Jadi langkah lebih baiknya sebenarnya ada tipsnya nih ya. Pada saat kita setelah pembersihan wajah agak sedikit lembab, wajah kita agak masih cemek-cemek gitu lah ya. Kasih Black Jam sedikit. Nah itu bisa dipijat 10 atau 15 menit dulu. Kalau mungkin kelamaan ya 10 menit lah ya. Nah itu fungsinya biar cepat dia juga untuk mengeringkan. Oke, siap. Jadi pemijatannya lebih baik lakukan juga Iya. ya, supaya terjadi proses perataan dan dia masuk. Nah, nanti saya akan jelaskan ya pada saat di urutannya, kenapa toner dulu, kenapa serum dulu, kenapa Black Jam terus kemudian baru yang lain-lain dan lain sebagainya. Siap. Ini serum ya. Oke, keunggulannya apa kandungan yang paling unggulan di sini di serumnya, Nah, Mbak? dia ada kandungan plankton ekstraknya. Oke. Pasti belum tahu kan plankton. Plankton itu makanannya SpongeBob. Itu musuhnya Mr. Crab ya? Plankton itu makhluk kecil, halus yang ada di laut. Kadang-kadang bisa kita lihat juga sih di laut tuh. Cuma dia kaya nutrisi. Itu yang ada di SpongeBob kan ya? Cuma di SpongeBob masih segede kacang ya. Aslinya lebih kecil lagi. Lebih kecil lagi. Iya, Dan yang setahu saya memang plankton itu gizinya tinggi banget ya, Mbak? Betul. Nutrisinya bagus banget itu. Oke, karena paus aja bisa segede itu badannya. Makannya apa Makan sih? plankton. Plankton. Iya. Tahu ini whale shark, hiu paus, makanan terbesar whale shark itu sebenarnya nggak lebih dari nggak besar lah. Yang banyak dia makan itu sebenarnya plankton. Ya, udang itu kan juga termasuk plankton tapi dia ukurannya lebih besar dan itu kaya nutrisi. Pantesan kulitnya halus kali ya. Oke, lalu day cream. Nah, day cream dari namanya aja udah krim pagi atau Ya, krim siang dan dipersiapkan. Day cream ini biasa dipersiapkannya memang untuk kita menghadapi matahari. Betul. Ya, berarti ada kandungan sunblocknya juga. Sunblocknya. Oke. Dia ada kandungan SPF-nya 15. Oke. Ya, jadi memang sih kalau untuk penggunaan kita di dalam ruangan cukup ya dok. Tapi kalau misalnya kita kayak pekerja lapangan, memang itu harus kita pakainya beberapa kali gitu ya. Atau kita mau olahraga di luar? Betul. Oke, itu. Seperti itu. Oh, dipakai beberapa kali ya? Ya 2 kali lah ya. Ya. Atau ditambahkan sunscreen Ditambahkan, boleh ya? Boleh. Lalu night cream. Kalau night cream, ini dipakainya pada saat malam hari sebelum tidur. Setelah membersihkan wajah tentunya udah toner, serum, black jam, night cream, dan sampai kering dulu ya. Tunggu dulu diangin-anginkan Jangan dulu. lupa dijeda. Dijeda, Harus dijeda baru penggunaan. terakhir night cream. Baru night cream. Oke, night cream ini fungsi untuk regenerasinya ada, percepatan untuk regenerasinya ada ya, karena dia dengan argan oil ya. Dia juga untuk mencerahkan kulit juga. Di Bayangkan sini. kita pakai tuh. Di sini nih. Kuncinya adalah di sini sebenarnya di night cream. Jadi kalau ingin mencerahkan kulit tapi kita men-skip night creamnya, mendingan gak usah. Pakai night creamnya. Karena di night cream inilah kuncinya sebenarnya.
Ya, saya setuju soal itu. Dan biasanya night cream ini banyak di luaran sana orang mengandung kimia sintetik bahkan logam berat yang berbahaya. Merkuri, hidroquinone. Hidroquinone beda ya. Merkuri itu biasanya banyaknya di mana di night cream. Nah, jadi sekarang sudah mulai dilarang dilarang night cream menggunakan merkuri dan lain sebagainya. Nah, kita menggunakan argan oil ya. Insya Allah jauh lebih aman. Ibu hamil bisa pakai nggak? Wah, aman banget dok, ini sih boleh. Ibu hamil, ibu menyusui nggak masalah. Bapak-bapak yang hamil, ibu hamil boleh nggak? Bapak-bapak hamil? Bapak-bapak yang menghamili ibu hamil boleh nggak? Oh, bapak-bapak yang Boleh ya? menghamili. Boleh lah. Boleh. Ini untuk Night cream laki-laki nggak ada dan masalah ya? perempuan. Iya. Oke, dan tidak terlalu tebal. Ada daerah-daerah yang mungkin di skip mbak pakai night cream? Biasanya kalau night cream kita ini kan karena memang tidak ada kandungan kimia berbahayanya, jadi fine-fine aja. Tapi Fine, hindari ini sih sebenarnya di mana-mana Bawah mata pasti ya? bawah mata ya, karena Lingkar mata. lingkar matanya itu kan Nah, kulitnya jadi lebih daerah ini. sensitif ya dokter ya Oke. gitu. Setuju. Nah jadi ini kalaupun cream night kita dipakai apa sih berulang-ulang continue semakin lama dia nggak akan ngerusak kulit dok. Betul. Karena dia tidak ada memang kayak pengelupasan. Ya. Sifatnya mungkin pengelupasannya mikro ya, Nah, bukan yang pengelupasan yang mikro, bisa dilihat mata. iya. Jadi bapak-bapak biasanya banyak sekali cowok-cowok tuh yang nggak mau pakai night cream gara-gara apa? Besoknya kulitnya kemerahan, terus di tongkrongan diketawain, ya pakai krim bini lu ya. Itu banyak yang ketawain kayak gitu. Sehingga kalau dia pakai ini pengelupasannya nggak kelihatan, tiba-tiba cerah aja. Iya. Oke, ini membantu kita para bapak-bapak yang haus akan pencitraan. Bener nggak? Ini dia. Kita sampai ke tahapan penggunaan skincare pagi harinya. Oke. Untuk kulit kering dan kulit berminyak untuk pagi hari, urutannya apa aja mbak? Untuk kulit kering dan berminyak ya? Tadi yang sudah saya katakan, jadi jangan lupa pastikan ya menggunakan yang namanya milk cleanser. Urutannya facial pertama wash. ya facial wash. Lalu kita setelah itu menggunakan yang namanya Toner. toner, terus black jam ya. Ya, serum dulu, serum. Oh serum ya, kalau ada serum ya dok ya. Tapi sebenarnya serum sama black jam memang hampir sama sih kandungan itu dok. Oke, Ya, boleh. dokter Salah sudah satu ya. jelaskan Oke. ya gitu kan. Ya, siap. Ya. Baru kemudian moisturizer, Baru pakai baru kemudian memakai CC cream ya. Sisi krim. Kalau memang ingin berdandan, kalau Iya. untuk laki-laki itu oke ya. Tapi kalau misalnya mereka mau pakai, semuanya pakai nggak masalah. Oke. Sah-sah Yang aja, penting Dok. perlahan dan saya bertahap. juga kasih tahu bahwa penggunaan ini kenapa harus berurutan karena kenapa saya pengen pakai black jam dulu emang nggak boleh? Gini. Kenapa sih harus pakai moisturizer belakangan? Saya pengen pakai di awal nggak boleh. Toner, serum itu bahan dasarnya itu air. Bahan dasar air itu lebih gampang infiltrasi ke bawah. Dan tujuannya memang untuk kulit yang lebih dalam. Jadi kita kasih yang untuk kulit lebih dalam dulu. Yang sifatnya lebih gampang larut dulu, yaitu toner atau serum. Iya. Ya, dan serum misalnya gitu. Lalu kemudian kenapa baru ke yang lebih konsistensinya lebih nggak lebih cair. Baru kenapa kemudian masuk black jam gitu karena dia agak lebih di permukaan. Dan pelarutnya airnya sudah mulai berkurang sehingga kita pakainya setelah kita menggunakan toner dan serum. Setelah black jam baru kemudian moisturizer. Moisturizer pelarutnya lebih banyak minyaknya. CC cream misalnya gitu ya atau foundation lebih banyak minyaknya baru dipakaikan untuk di akhir. Jadi ada urut-urutannya. Untuk lapisan kulit paling atas. Ya, untuk mendapatkan hasil maksimal. Karena kalau enggak, ya berantakan. Betul. Oke, Jadi siap. untuk kayak misalnya kulit berminyak itu sebenarnya urutannya juga sama sih dok ya. Ya. Cuma alangkah lebih baiknya yang dokter katakan tadi black jamnya dipakai pada malam hari saja. Betul. Black jamnya kita skip untuk yang kulit berminyak betul. pada pagi hari, ya. Tapi tetap ya kalau misalkan untuk siangnya kita wajib menggunakan yang namanya day creamnya juga ya dok. Gitu, Siap. untuk keluar rumah. Day cream ya. Ya, perlindungan pertama. Wajib. Nah, ini untuk skincare malam hari. Apa aja yang kita lakukan? Jangan langsung tidur. Milk cleanser Pembersihan lagi. dulu. Milk cleanser, Sama. facial wash, toner, Toner, serum, dan black jam. black jam. Lalu kemudian kalau memang dia tidur di ruangan yang cukup dingin dan memang kulitnya sangat kering ya pakai moisturizer. Tapi kalau memang nggak Boleh terlalu, pakai pelembab lagi. boleh pakai pelembab lagi ya. Tapi kalau memang nggak terlalu nggak apa-apa ya. Memang kan kalau malam itu kulit memang lebih dehidrasi ya dok Betul, ya. Karena betul. kita tidur kan tidak minum gitu ya. Ya. Belum lagi pada saat tidur kan kita juga regenerasi sel Yes. seperti itu ya dok ya.
kerjanya lebih keras pada saat kita sedang tidur. Biar kulit lebih bagus juga tidurnya lebih baik cukup. Apalagi kalau yang seneng tidurnya di AC, AC-nya sampai full dingin gitu kan, itu kan nggak bagus sekali ya buat kulit ya dok. Gitu. Karena udaranya jadi lebih kering ya. Betul. Oke, kita end of the show. Kita sudah sampai tahap terakhir. Tepuk tangan dong buat Mbak Dia. Saya puas bener dapat penjelasan yang dalam seperti ini dan mudah-mudahan ini semua bermanfaat ya. Amin. Dan Mbak Dia mau ngasih hadiah lagi nih. Quiz time. Quiz. Ini quiz terakhir? Oke. Yang belum dapet. Ayo, ini kesempatan masih ada ya. Oke, kita lihat. Apakah kuisnya? Ada berapa produk dalam rangkaian KBU Careline Whitening Series? Apa saja? Ada berapa dan apa saja? Ada berapa? Tadi baru banget loh kita jelas. Masih hangat. Yang nyimak pasti bisa jawab. Pasti. Silakan. Oke, sekarang kita masuk ke jawaban. Pertanyaan audiens. Aus, minum dulu. Oke, kita akan lihat pertanyaan audiens yang pertama. Akan dijawab sama saya dan Mbak Diah juga ya. Oke, pertanyaan pertama. Dari Mbak Andi Anita. Apa kabar Mbak Andi Anita? Mudah-mudahan sehat ya. Apa penyebab adanya flek di wajah dan apa solusinya? Dari Sorowako. Waduh, udah pernah nyampe belum Sorowako? Sorowako aku belum. Aku sudah pernah sampai ke sana. Belum ke sana. Danau Matano ya. Sorowako tuh. Oke, di Sulawesi, jatuhnya Sulawesi Tenggara kalau nggak salah, apa Sulawesi Selatan ya, saya lupa Sorowako tuh. Oke. Apa penyebab flek dan apa solusinya? Jadi sebenarnya penyebab flek itu adalah pertama faktor aging, penuaan. Karena meningkatnya proses atau meningkatnya aktivitas dari enzim tirosinase yang membuat pigmen kita ini jadi lebih sensitif. Yang kedua, selain karena memang penuaan, banyak juga kok kalau karena penuaan nggak semua orang tua punya flek. Iya. Ya Biasanya kan? tuh biasanya dari kosmetik juga loh dok. Dari kosmetik. Kosmetiknya meningkatkan enzim tirosinase. Iya. Kedua, paparan sinar mataharinya nggak di blocking betul. atau nggak dikasih sunscreen, jadi tidak ada perlindungannya. Nah, jadi beberapa faktor tadi, faktor usia, faktor penggunaan kosmetik, faktor sinar matahari, ini sebenarnya bisa kita cegah. Betul. Ya, tiga-tiga ini yang menyebabkan flek ini bisa kita cegah. Penggunaan sunscreen, penggunaan whitening series untuk mencerahkan dan memudarkan flek-flek di wajah itu tadi, itu bisa membantu. Intinya sebenarnya. pembersihan lah dok ya. Ya, balik lagi pembersihan lagi. Pembersihan harus rutin gitu kan. Ya, jadi itu tadi. Dan solusinya itu tadi adalah pembersihannya, lalu kemudian gunakan KBU Careline yang whitening series-nya. Dan jangan lupa juga day creamnya tetap dipakai. Harus wajib. Apalagi kalau aktivitasnya banyak di luar. Misalnya, lagi pergi ke pantai ini kebetulan atau apa, beli juga sunscreen. Sunscreen ya. Sunscreen atau sunblock ya yang bisa untuk memproteksi kita dari sinar matahari, dari UVA, UVB yang memang diam-diam bisa bikin flek. Dan flek itu memang biasanya agak lama ya untuk bisa hilang. Nah biasanya kalau yang susah itu kan yang dari ini ya dok ya. Alat kontrasepsi ya biasanya kan hormonal ya. Itu juga bisa menyebabkan flek hitam kan ya dok ya? Betul, pil, suntik, KB, dan juga satu lagi implan. Implan ya. Ya, kalau implan mungkin mekanismenya beda, bukan hormon yang diganggu ya, tetapi yang pil dan suntik ini nih, pil dan suntik ini membuat salah satu hormon kita jadi ditekan supaya tidak subur, tetapi efeknya adalah aktivitas enzimnya meningkat dan timbul yang namanya flek karena aktivitas melanosit yang berlebihan tadi atau zat pewarna pada kulit kita tadi. Jadi ya kalau misalnya kita yang sudah menikah mungkin alangkah lebih bagusnya menggunakan yang namanya spiral kali ya, Audi. Oke, pilih yang nyaman tapi jangan mengganggu hormon lah. Ada IUD, ada karet rasa buah. Saya ngomong karet rasa buah ya. Karet rasa buah. Iya, karena banyak rasanya. Karena banyak Anggur, banget tuh dok kalau durian. ibu-ibu tuh memang kalau menggunakan itu udah pasti. Saya juga sering nemuin kayak gitu, bahkan sampai melasma. Iya. Ya, sampai banyak sekali fleknya. Membentuk suatu pulau yang besar gitu. Kalau kecil-kecil mungkin kita masih bisa tangani, tapi kalau udah besar susah. Oke. Mudah-mudahan bisa membantu ya Mbak Andi ya. Mungkin bisa dipertimbangkan untuk KBU Careline-nya dan juga jangan lupa pembersihannya. Insya Allah hasilnya akan bagus nantinya.
Berikutnya, 2 pertanyaan lagi? Oh enggak, masih banyak? Oke, dok mau nanya dari Keiza Rose. Dari mana nih? Ya, apa penyebab tumbuhnya kutil di wajah dok? Makasih. Kutil. Kita lihat dulu jenis kutilnya. Ya, kalau memang memenuhi syarat memang betul. Oh ini kutil. Biasanya kutil itu penyebabnya adalah virus. Hah? Virus bisa nyebabin kutil? Ya. Bisa. Virus apa namanya? Virus HPV, Human Papilloma Virus. Human Papilloma Virus ini punya subtipe banyak sekali. Subtipe dari virus ini tuh ada ratusan ya. Jadi kalau nggak salah 150-an. Wow. Dia hidup di kulit, di wajah, di tangan, di tempat lain, bahkan sampai di kelamin juga. Bahkan di yang tipe 18 dan tipe 16 itu bisa menyebabkan kanker serviks. Nah, jadi dia bisa tertular karena memang orang terpapar virus itu ya, karena mungkin kena cairannya, misalnya kena keringatnya atau apa segala macam. Nah, bisa juga karena penyakit menular seksual. Nah, jadi HPV bisa gitu. Tapi apakah orang berkutil itu pasti semuanya karena penyakit menular seksual? Bukan. Kalau yang 18 dan 16 umumnya karena penyakit menular seksual. Tetapi kalau yang lain-lain belum tentu. Nah, kalau yang kutil misalnya ada di wajah atau di tangan biasanya karena memang kena cairan aja. Ya, kena keringatnya atau apa dan lain sebagainya. Jadi kan memang kadang-kadang banyak tuh ya dok ya, saya pernah lihat juga ya di mukanya tuh banyak kayak kutil-kutil, di badan juga ada kayak gitu. Itu jadi dari virus ya? Bisa dari virus atau yang kita pernah dengar fenomena manusia pohon. Manusia itu pohon, karena memang faktor genetika dan lain sebagainya. Banyak yang masih di kanker kulit itu beda juga dengan kutil ya. Tapi kalau kutil yang nggak mengganggu, sebenarnya nggak tambah besar dan tidak membuat kita sakit, itu sebenarnya nggak apa-apa, bisa diabaikan atau mungkin di counter. Datang ke dokter kulit itu bisa di countering. Tapi kalau memang dia mengganggu, gitu ya, tapi kalau memang dia hidup bersahabat dengan kita, mau dicuekin aja juga nggak apa-apa. Gitu kira-kira ya. Oh, jadinya dari virus ya. Iya, dari virus. Dari virus tuh bisa juga ternyata, terus genetik juga, faktor genetik juga bisa. Ternyata. Ya, dari penyakit menular seksual bisa. Oke, sekarang yang lain ada pertanyaan lagi mungkin? Quiz lagi. Oke, hai Dokter Arif. Saya sekarang dari Sabrina. Oke, apa kabar? Hai Dokter Arif, hai. Saya sekarang kan lagi hamil 6 bulan. Dan bumil, pastinya. Lagi hamil 6 bulan ya bumil. Kan nggak boleh ya sembarangan pakai skincare. Betul sekali. Kalau sembarangan bahaya. Nah, apakah produk kecantikan dari Kelen ini aman juga buat ibu hamil? Karena hamil kan juga pengen tetap sehat dan cantik kulitnya. Cantik ya. Siapa sih nggak pengen tetap cantik sehat gitu loh walaupun sedang hamil atau apa? Silahkan dijawab. Apakah aman atau tidak? Jadi produk-produk kita ini tadi sudah kita jelaskan aman. Ya, kandungannya adalah dari pencerah alami yaitu Chroma Bright. Sekalipun digunakan untuk ibu hamil, ibu menyusui, itu tidak masalah. Dan karena untuk tidak mengandung merkuri tadi. Betul, tidak mengandung merkuri dan kandungan itu memang benar-benar bahan-bahannya alami. Skincare-nya pun semua kandungannya adalah alami, dokter. Siap. Jadi, memang terkadang kalau kita konsultasi sama dokter yang mungkin nggak tahu ya, atau mungkin belum paham tentang produk kita, mungkin pasti akan udahlah skip dulu, jangan dicerahin dulu wajahnya, gini kesannya. Apa karena memang kan secara alamiah ibu hamil itu kadang ada yang kusam ya. Betul. Karena aktivitas hormon dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya yang kita hambat atau yang cara kerja dari produk kita ini bukan bekerja menghambat hormonnya, tetapi lebih ke proses pengusaman kulitnya atau bikin kulitnya itu jadi lebih gelap. Proses itu yang dihambat. Jadi tidak ada masalah dengan hormonalnya dan cukup aman buat bayinya. Iya. Jadi bayinya nggak akan tumbuh dengan kelainan kelainan pertumbuhan karena produk skincare-nya. Gitu. Jadi aman, boleh dipakaikan untuk ibu hamil. Luar biasa produknya, tepuk tangan. Saya jadi dokter estetik itu udah lama. Saya jadi dokter estetik itu udah hampir 10 tahun, tapi jarang saya nemuin sebenarnya produk yang aman buat ibu hamil. Cuma tepuk tangan buat Kelly, benar-benar bisa nemuin produk yang aman buat ibu hamil. Next. Oke, pertanyaan. Apakah bopeng bisa dihilangkan, dok? Oke, dari Dianila Purnama. Oke, bopeng itu scar ya, ada jenisnya. Box scar, pick scar. Bisakah Black Gem memperbaiki kulit bopeng dan menghilangkan noda hitam bekas jerawat? Luar biasa. Pertanyaannya bagus. Apakah bopeng bisa dihilangkan? Sebenarnya bisa.
sebenarnya bisa. Ada metodenya. Ya, ada beberapa metode yang bisa menghilangkan bopeng. Tapi kalau hanya mengandalkan black gem, sebenarnya black gem ini butuh Kurang. tindakan. Ya, butuh tindakan seperti kayak PRP misalnya. Derma roller ya. Hah? Ya, derma roller. Artinya dibikinkan luka dulu di kulitnya. Luka dulu di kulitnya, bukan berarti dia apa ya? Artinya dibikinkan luka di kulitnya itu supaya merangsang kulit baru untuk tumbuh. Iya. Nah, setelah di derma roller, lalu kemudian kan butuh waktu untuk cuci muka. Betul. Nah, setelah dia selesai cuci muka, dia pakaikan black gem secara rutin, lalu kemudian derma roller itu bisa digunakan ya mungkin tiap 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Di treatment berikutnya derma roller lagi, pakaikan lagi black gemnya secara rutin, itu bisa mengangkat bopengnya sebenarnya. Nah, kalau memang ingin konsultasi, silahkan datang ke Keling Tower, boleh. Di lantai 7, bisa nemuin Mbak Diah langsung. Bahkan bisa ketemu saya juga, nanti kita akan sama-sama lihat gitu ya, seperti apa kasusnya, lalu kita bisa kasih tindakan juga sih sebenarnya untuk wajah bopengnya. Kita akan lihat seberapa dalam skarnya, lalu seberapa parah tingkat keparahannya, dan kita bisa sarankan produk apa aja yang bisa digunakan. Jadi bopeng itu sebenarnya sudah ada solusinya, bisa derma roller plus black gem, itu bisa. Nah, itu kira-kira. Dan dari dalam juga iya ya. Nutrisi dari dalamnya pasti itu. Ya, jadi makan makanan yang tinggi protein kayak gamat extra Gamat bagus promotion. banget tuh, Dok, gamat Ya, promotion itu untuk bisa merangsang pertumbuhan kulit baru. Jadi kulitnya kencang-kencang lagi gitu kan. Jadi dia memperbaiki jaringan sel-sel juga yang rusak. Tuh. Tapi ada satu kontraindikasi dalam derma roller. Kalau memang siapa tadi? Dian ya? Siapa namanya tadi? Dianila. Kalau memang Dianila itu memang punya bakat keloid. Tahu keloid? Ya. Kulit yang kalau luka tuh dia Langsung menonjol, keluar ya. timbul, jadi lebih tinggi dibandingin permukaan kulitnya. Itu memang tidak boleh. Tidak Itu bisa. kontraindikasi absolut untuk melakukan derma roller atau tindakan untuk menghilangkan scar. Ya. Gitu kira-kira. Ya, oke. Pertanyaan berikutnya. Mudah-mudahan bisa membantu tadi ya. Oke, mau tanya dok dari Rumpaidus Abinuel. Bagaimana cara mengatasi kulit wajah berminyak dan jerawat? Mungkin silakan Mbak Diah yang jawab dulu. Gampang kok. Bagaimana? Tadi sudah dijelaskan sama Dokter Arif juga gitu kan. Jadi untuk mencegah atau menghilangkan kulit berminyak tadi ya. Mencegah jerawat. Mencegah jerawat. Kita kan di sini ada produk yang namanya Keker Olive Love. Bisa gunakan Keker Olive Love ya, yang kandungannya adalah ada tea tree oil, ada lemon extract yang fungsinya memang untuk kayak mencegah atau mengurangi kadar minyak yang ada di kulit wajah gitu. Dan pakai rangkaiannya. Jadi satu rangkaian. Jadi 2 kali sehari, pagi dan malam, pakai milk cleanser. Caranya gimana, Mbak? Ratain ya ke 5 titik wajah. Betul. Ratain, Agak ambil gitu. kapas, angkat, kotor, buang, ambil facial wash yang dari kayak olive love juga, lalu kemudian dicuci wajahnya. Setelah kering, dikeringkan dengan gentle, dikasih toner. Setelah itu baru dikasih serum boleh, dikasih black gem boleh. Oke, dengan begitu kadar minyak di wajahnya akan berkurang. Terus kemudian akan mencegah jerawat juga. Dan yang paling penting, jerawatnya jangan dipencet. Jangan dipencet-pencet ya dokter ya. Takutnya nanti dia malah kayak meradang yang dibilang tadi, skar-skar jadi bolong-bolong. Minimal kalaupun nggak skar juga jadi hiperpigmentasi, EPA. Atau kalau misalnya udah mulai tumbuh-tumbuh jerawat sakit, boleh tuh propolis tuh dokter. Itu saya pernah pakai waktu itu, coba ya. Karena udah sakit-sakit nih kayak ada jerawat, saya kasih tempelin propolis dokter. Nggak jadi dia jerawatan. Oke. Takut sama propolis ya? Iya. Karena ada flavonoidnya. Bener. Tadi flavonoid ada di salah satu produk Baker lain Black ya? Gem. Black Gem juga ada flavonoid. Jadi kalau mau lebih oke lagi ya tetesin propolis sedikit aja, dioleskan karena flavonoidnya tinggi, pakaikan Black Gem maka dia akan terhambat. Jadi kalau proses bingung-bingung mau pembentukan cari obat jerawat, udahlah propolis aja tempelin gitu, udah bagus juga kok. Siap, oke. Nah, sudah keluar nama-nama pemenangnya. Selamat ya buat para pemenang. Alhamdulillah Pak Karis, Hadiahnya Angel Cobain. bisa diambil atau hubungi. Ini anaknya ini ya? Mimin. Kurt Cobain ya?
vokalisnya Nirvana nih. Dex Erna, Eni Kusnita, Duranita Purnama, dan Mas Syahril. Nah, pemenang ini tidak boleh diganggu-gugat ya. Keputusan panitia atau Mbak Isti sudah bulan tidak bisa diganggu-gugat. Nggak bisa diganggu-ganggu ya. Oke, siap kalau begitu. Mungkin ada yang mungkin disampaikan terakhir Mbak Dia sebelum kita tutup acaranya. Oke, jadi untuk pengguna-pengguna produk-produk skincare, pastikan dulu untuk mendapatkan hasil yang maksimal, wajah yang sehat, kita harus sesuaikan dengan jenis yang kita gunakan ya. Terus jangan lupa pembersihannya yang harus maksimal juga. Gunakan juga produk-produk yang berbahan dasar alami. Sekarang lagi tren booming, bahan dasarnya alami semua, Dok. Dan berizin POM serta ada tanggal kadaluarsanya. Betul, gitu. Jadi lebih aman ya. Jadi untuk kedepannya juga kita tidak akan khawatir kulit kita akan menjadi rusak seperti itu. Sehingga kita juga bisa menua dengan cantik Nah, dan tampan. itu yang utama, Itu menua dengan poinnya. cantik, Dokter. Nah, jadi itu bisa dimulai dengan dari diri kita sendiri, Betul. terus kemudian komitmen ya, konsisten untuk menjalankan itu, pakai produk yang sesuai urutan, insya Allah Ya. kita semua akan menua dan Menua dengan cantik dan tampan. Yes, amin. Ada tuh, Dok ya, kok semakin tua tuh orang dilihat semakin ganteng gitu. Ada ya, Dok? Ya gitu ya, Dok ya. ada. Semakin tua Makin bukan jelek, cantik bukan gitu ya. Gitu, iya. Yes. Itu akibat Itu tujuan kita bersama. Mudah-mudahan kita bisa dapat dan semua ilmu yang kita berikan hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa tiap Rabu tongkrongin terus jam 1 siang di mana di akun Facebook Live. ya Facebook Live di akunnya PT Keling Indonesia kita akan bagi-bagi ilmu terus nantinya. Ya, jangan lupa dan semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.